Maaf, saya pikir itu istilah yang tepat. Pualani meminta maaf. Saya tetap percaya kalau itu benar. Felix mengernyitkan alisnya dan berkata, mungkin itu salah karena mereka melihatnya secara berbeda pada zaman mereka. Haruskah kita mencoba istilah lain? Malak bertanya dengan khawatir, saya tidak tahu apakah kita akan mengaktifkan jebakan jika kita gagal beberapa kali. Menurutku, sebaiknya kalian mundur sehingga punya waktu untuk bereaksi kalau aku mengaktifkan jebakan. Felix memberi saran. Mereka menganggukkan kepala dan berjalan puluhan meter menjauh darinya hingga mereka mencapai batas sinkronisasi antara dia dan Malak. Sekarang setelah dia sendirian, Felix duduk dalam posisi meditasi di udara dan meletakkan dagunya di telapak tangannya, merenungkan teka-teki itu lagi. Mimpi akan tercapai hanya jika seseorang melakukan apa. Mencari seharusnya menjadi jawaban yang masuk akal. Atau haruskah aku menggunakan sinonim lain? Ini akan memperluas daftar jawaban secara signifikan. Aku ragu pemilik piramida yang begitu megah akan membutuhkan sinonim yang tepat untuk istilah itu. Felix menggaruk dagunya, aku bisa merasakan ada yang salah di sini. Seperti ada bagian yang hilang dari teka-teki ini. Felix selalu merasa agak aneh memiliki 3 gerbang dengan 3 teka-teki. 2 di antaranya adalah jebakan dan yang terakhir adalah kebun herbal. Itu tidak masuk akal karena orang yang membuat jebakan dan teka-teki itu jelas ingin seseorang yang cerdas mendapatkan akses ke barangnya. Mungkin, ia ingin mewariskan data penelitiannya kepada orang yang layak dan menghargainya, tetapi tidak seorang pun berhasil menemukan reruntuhannya hingga semuanya membusuk. Kalau dia berpikiran seperti ini, berarti mustahil ketiga gerbang itu bisa beroperasi berdasarkan keberuntungan seperti ini. Siapapun yang memecahkan ketiga teka-teki mendapat peluang 33% untuk membuka gerbang sesungguhnya dan memperoleh kekayaannya. Lebih parahnya lagi, kalau ada yang bisa menahan diri dari ilusi dan sebagainya, dia sebenarnya punya 100% kesempatan untuk masuk ke taman sesungguhnya. Apa gunanya teka-teki dan tes kecerdasan kalau memang akan seperti ini? Itu sama sekali tidak masuk akal. Mungkin kamu hanya terlalu memikirkannya. Asna mengangkat bahu. Baiklah. Mari kita uji coba. Felix bertanya, mantra berusaha keras, bekerja keras, menginginkanku dalam hieroglif. Aku ingin menguji semuanya. Kau yakin? Ya, Felix menganggukkan kepalanya dan berkata, aku ragu kalau para perompak itu cukup beruntung untuk mendarat tepat pada sasaran yang tepat pada tembakan pertama mereka. Karena aku melihat mereka menjarah kebun sambil tersenyum lebar, itu artinya mereka tidak mati setelah gagal berkali-kali. Alasannya bagus tetapi dia tahu itu tidak 100% seperti yang terjadi. Namun, ia bersedia mengambil risiko karena secara harfiah tidak ada cara bagi pasukannya untuk meninggalkan piramida ini tanpa maju ke depan. Setelah Asna mengeja kata-kata itu untuknya, Felix berlatih sebentar dan mulai mengucapkannya satu persatu tetapi memberikan waktu jeda 30 detik di antara kata-kata tersebut. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana dia mengucapkannya atau mengulanginya, gerbang itu tidak mau bergerak. Sudah kubilang ini bukan cara yang tepat untuk membukanya. Felix mengonfirmasi teori sebelumnya melalui kegagalannya. Sekarang apa? Asna mencibir, benar-benar tidak ada petunjuk untuk membukanya. Asna benar, teka-teki di gerbang adalah satu-satunya cara untuk membukanya. Teka-teki itu telah diuji dan terbukti benar. Dengan tidak memusatkan perhatiannya pada hal itu, sama saja seperti berjalan dalam kegelapan. Kamu salah. Felix menggelengkan kepalanya, ada petunjuk tersembunyi di suatu tempat, aku hanya perlu menemukannya dan menggunakannya untuk memecahkan teka-teki sebenarnya. Begitukah? Kurasa. Asna menguap bosan dan berhenti mengganggunya. Felix mulai mencari petunjuk dengan membaca ulang ketiga teka-teki terlebih dahulu, sambil berpikir bahwa ia mungkin menemukan teka-teki sebenarnya tentang gerbang jika ia menggabungkan kata-kata mereka. Sayangnya, ia menghabiskan beberapa menit, mencocokkan ini dengan itu namun tetap tidak menghasilkan teka-teki yang nyata atau petunjuk dalam kasus itu. Tak patah semangat, Felix mulai mencari huruf-huruf dari teka-teki tersebut. Ia yakin jika ia berhasil mencocokkan huruf pertama setiap kata, ia dapat menciptakan serangkaian kata lalu menghubungkannya menjadi sebuah jawaban atau teka-teki. Jelaslah, Asna adalah orang yang melakukan hal itu karena dia perlu mendapatkan jawaban atau teka-teki dengan bahasa hieroglif. Pikirannya bagus, tetapi hasilnya tidak. Ini mengembalikannya ke awal. Apakah ini berarti pendekatan saya salah? Tuan Felix, saya baru saja menerima laporan dari Samir. Malak tiba-tiba menyela,
ia memberitahu kami bahwa ia telah menyingkirkan 4 pesawat ruang angkasa bajak laut, sehingga hanya menyisakan 5 di planet ini. Namun, salah satu dari mereka saat ini sedang menuju ke arah lubang itu. Ia memperkirakan bahwa mereka akan terbang di atas lubang itu dalam waktu kurang dari 10 menit. 10 menit, kenapa keberuntungan selalu berpihak pada sampah sialan itu? Felix mengumpat, tahu bahwa seharusnya para perompak itu membutuhkan waktu setidaknya 2 jam untuk menemukan lubang itu. Pada titik ini, bahkan belum 15 menit berlalu, membuatnya yakin bahwa pesawat ruang angkasa itu terbang ke arah mereka hanya karena keberuntungan. Malak, perintahkan Momo untuk segera mencari jalan keluar dari sistem ventilasi. Felix mengeraskan ekspresinya, kita tidak bisa menggunakan jalan yang sudah aku persiapkan karena berada di perbendaharaan ketiga dan kita tidak punya banyak waktu untuk melakukannya. Anggap saja sudah selesai. Baiklah, aku pergi dulu ya supaya bisa menggunakan kemampuanku untuk mengembangkan proses berpikirku. Felix berkata sambil berubah menjadi partikel-partikel cahaya. Aku akan membiarkanmu pulang kalau aku sudah kembali. Pemandangan Felix yang menghilang membuat semua orang ketakutan karena dialah satu-satunya harapan mereka untuk keluar dari sini hidup-hidup. Untungnya, Malak menjelaskan situasinya kepada mereka dan memastikan mereka tidak panik. Orang-orang selalu melakukan hal-hal bodoh saat mereka panik. Sementara itu, Felix saat ini sedang duduk di kamar overnya sambil dialiri listrik. Dia menggunakan refleksnya yang sangat cepat untuk mempercepat proses berpikirnya. Ada kemajuan besar dari sebelumnya saat ia mulai menghilangkan satu solusi gagal demi solusi lainnya dalam waktu kurang dari 10 detik. Dia terus melakukannya hingga dia mulai mengingat teka-teki yang dipecahkan sebelumnya dan solusinya. Untuk mencapai kebun herbal, Felix menyadari bahwa ia telah memecahkan 6 teka-teki tanpa menambahkan 3 teka-teki terakhir. 6 teka-teki berarti 6 jawaban. Dengan kata lain, 6 kata. Cukup untuk membuat teka-teki lainnya. Kami memiliki kebenaran, pengetahuan, bulan, matahari, dari, dan kamu. Felix memikirkan kata-kata itu dengan saksama dan menyadari bahwa kata-kata itu tidak cukup untuk membuat kalimat yang masuk akal. Preposisi dan kata ganti terakhir diperoleh dari gerbang emas yang dibukanya untuk meninggalkan perbendaharaan pertama. Namun itu semua tidaklah cukup. Ia butuh lebih. Hanya ada satu tempat untuk mendapatkan lebih banyak. 3 teka-teki lainnya. Kehendak, perjalanan, dan pencarian. Mata Felix mulai berbinar perlahan setelah menyadari adanya hubungan nyata di antara semua kata-kata itu. Tanpa membuang waktu, dia menggabungkannya menjadi sebuah kalimat yang benar-benar masuk akal. Apakah kamu akan melakukan perjalanan dari bulan ke matahari untuk mencari kebenaran dan pengetahuan? Dia mengucapkan pertanyaan yang menurutnya lebih masuk akal daripada kalimat lain yang dapat dibuat dari pertanyaan itu. Asna sedikit tercengang setelah mendengarnya, jadi, kunci untuk membuka gerbang itu adalah dengan menjawab pertanyaan yang harus digali dari teka-teki itu. Itu cukup licik. Felix hanya bisa kagum pada peneliti yang berencana menciptakan tes hebat yang hanya bisa dipecahkan oleh mereka yang cukup cerdas untuk berpikir di luar kotak. Sejak awal, Felix sudah terdorong oleh ide bahwa memecahkan teka-teki akan membuka gerbang. Dia melakukannya bukan hanya sekali, tetapi 2 kali dan 3 kali. Jadi, dapat diduga bahwa pikirannya akan terpaku pada pemecahan teka-teki tunggal di tengah gerbang emas tersebut alih-alih berpikir di luar kotak. Fakta bahwa seseorang bisa mendapatkan percobaan tanpa batas malah membuatnya makin buruk. Lagi pula, kalau ada batasnya, seseorang mesti berpikir matang-matang dan mencari jawaban-jawaban aneh lainnya. Tetapi ketika diberi kesempatan tak terbatas dan teka-teki semacam itu, ia akan terus membuang waktunya menebak satu istilah demi satu. Sementara itu, jawaban sebenarnya jauh dari itu. Aku tak percaya kalau bajingan-bajingan itu bisa memecahkan teka-teki ini tanpa membuang waktu berhari-hari. Felix mengumpat pada film dokumenter yang sudah disunting habis-habisan yang memastikan untuk memperlihatkan mereka dalam kondisi terbaiknya. Tetapi dia tahu bahwa belum saatnya memusingkan hal ini. Malak, bawa aku masuk. Saat Felix muncul di atas pasukan, mereka semua menatapnya penuh harap seolah-olah mereka sedang mengamati tuan dan juru selamat mereka. Jangan tatap aku seperti itu. Kelopak mata Felix berkedut saat dia melangkah menuju gerbang. Melihat hal itu, pasukan bergegas mengejarnya. Apakah kamu berhasil menyelesaikannya, bos? Erik bertanya terus terang apa yang ada dalam pikiran semua orang. Mari kita cari tahu.
Felix tersenyum tipis dan mengucapkan satu kata dalam hieroglif. Ya, bagai mantra yang diucapkan, hieroglif di gerbang itu mulai tersusun ulang di bawah tatapan tercengang semua orang. Saat mereka berhenti, hieroglif itu bersinar terang dan kemudian diikuti oleh suara gemuruh gerbang yang didorong ke dinding. Felix tidak mau repot-repot melirik ke dalam karena pikirannya terpaku pada susunan ajaib hieroglif sebelumnya. Bagaimana itu mungkin dan apa arti hieroglif itu? Penasaran, Felix melontarkan dua pertanyaan. Tidak tahu tentang yang pertama tapi makna kalimat yang baru dibuat adalah bahwa pengetahuan itu abadi sementara kekayaan itu cepat berlalu. Apa maksudnya? Felix memikirkannya sejenak sebelum ucapannya disela oleh cahaya terang dari kaca yang menyelubungi taman herbal surgawi itu. Meski itu adalah versi persis dari kedua ilusi itu, Felix tahu itu adalah hal yang nyata. Lagi pula, dia melihat para perompak menjarah kebun herbal. Kalau dua yang lain palsu, yang ini asli. Hadirin sekalian, Felix mengulurkan tangannya ke arah kebun itu dan berkata sambil tersenyum senang, silakan ambil sendiri salah satu kebun herbal tertua di alam semesta ini. Sudah saatnya semua orang diberi penghargaan. Aku datang. Erik adalah orang pertama yang menunjukkan kegembiraan dan semangat yang tak terbendung saat ia berlari menuju pintu kaca. Kali ini, dia membukanya dengan penuh percaya diri atas kata-kata Felix. Jika dia mengatakan itu aman, maka itu aman di matanya. Begitu pintu terbuka penuh, aroma yang menggoda menyeruak dari dalam, bagaikan gelombang pasang. Semua orang merasa seperti ditarik oleh hidung mereka ke arah bunga-bunga dan herba menakjubkan yang tergeletak di mana-mana. Meski taman itu tidak begitu besar, begitu rombongan masuk ke dalamnya, mereka merasa seperti taman itu terbentang tak terbatas. Saat Malak melihat Erik berencana memetik bunga dari tangkainya dengan tangannya, Malak memarahinya, gunakan alat yang tepat, dasar bodoh. Apa kau mencoba merugikan Sir Felix? Salahku. Erik cepat-cepat menarik tangannya dan terbatuk, aku benar-benar lupa tentang mereka. Ini berlaku untuk kalian semua, kata Malak sambil memperlihatkan kotak hitamnya, kita mungkin tergesa-gesa mengamankan kekayaan alam sebanyak-banyaknya, tapi jangan terburu-buru, nanti kalian malah menghancurkannya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa harta karun alam bermutu tinggi cukup rapuh dan mudah terkontaminasi. Terutama harta karun alam yang berbahan dasar tumbuhan. Jadi, dibutuhkan seperangkat alat untuk memanennya ditambah sedikit latihan. Semua orang di sini cukup banyak berlatih UVR karena keterampilan seperti itu wajib dipelajari. Sementara semua orang bekerja keras memetik harta karun alam itu, Felix mondar-mandir memindainya dengan gelang Malak. Sejauh ini, hasilnya membuatnya tersenyum lebar. Dia sudah tahu bahwa kebun herbal memiliki harta karun alam kelas B dan juga beberapa kelas A. Namun, mengetahui dan melihat adalah hal yang sama sekali berbeda. Saya yakin ada lebih dari 200 harta karun alam hanya di taman ini saja. Senyum Felix terhapus dari wajahnya setelah mengingat bahwa mereka hanya punya waktu kurang dari 10 menit sebelum para perompak mencapai lubang itu. Karena butuh sedikit waktu untuk memanen kekayaan alam itu berarti mereka tidak akan mendapatkan semuanya. Sial, dia ragu mereka bisa mengamankan 30% hasil panen sebelum dipaksa pergi. Pada 3 menit terakhir, silakan mulai menggali tanah di sekitar kekayaan alam dan pancarkan semua yang ada di dalamnya. Felix meminta mereka. Semua orang menganggukkan kepala dan memulai kembali proses panen mereka. Mereka tahu bahwa rencana Felix hanya digunakan pada saat-saat genting, karena akar harta karun alam itu bisa terpotong saat menggali tanah di sekitarnya. Jika akarnya hilang, berarti kekayaan alam tersebut tidak bisa ditanam lagi. Ia akan tetap berada di kartu spasial sampai tiba saatnya seseorang perlu menggunakannya. Itu sangat mengurangi nilainya karena sebagian besar pembeli lebih suka menanam harta karun alam itu bersama koleksi mereka yang lain di satu kebun. Hal ini dilakukan karena harta karun alam bermutu tinggi mempunyai kemampuan untuk menyerap energi alam di sekelilingnya, lalu mengeluarkan kembali energi unsur yang berdasar pada unsurnya. Dengan menciptakan sebuah taman berisi harta karun alam bermutu tinggi dari unsur yang sama, maka tempat itu akan menjadi salah satu tempat terbaik di alam semesta bagi seseorang untuk meningkatkan kedekatannya dengan unsur tersebut. Sama seperti apa yang Felix lakukan di rawa-rawa di ruang UVRJ. Mengander, meskipun itu 10 kali lebih baik di dunia nyata karena perasaan itu nyata, bukan virtual. Mungkin tidak terasa seperti itu, tetapi mengetahui bahwa itu virtual membuatnya cukup sulit untuk berhubungan dengan elemen tersebut.
Taman ini jelas didominasi oleh harta karun alam berelemen pasir. Jika Felix memilikinya dan bisa memanipulasi pasir, itu akan sangat membantunya dalam memahami elemen tersebut. Menit demi menit berlalu dan kawasan itu berubah menjadi sunyi senyap, yang ada hanya suara penggalian dan alat-alat yang saling beradu terus bergema di sana-sini. Semua orang fokus pada pekerjaannya, karena tahu bahwa hasilnya tidak akan terlihat bagus jika panennya lebih sedikit daripada anggota tim lainnya. Sejauh ini, lebih dari 30 harta karun alam telah dipanen secara total. Hanya tersisa 4 menit dalam waktu tersebut. Samir, tolong beri kabar. Felix mengirim pesan. Saat ini aku sedang berusaha sekuat tenaga untuk mengejar pesawat luar angkasa bajak laut itu. Tapi, aku ragu aku akan bisa menyingkirkannya sebelum para bajak laut menyadari lubang itu. Samir memberitahu, dengar baik-baik, saat mereka menemukan lubang itu, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mengirimkan lokasinya ke seluruh armada. Felix berkata dengan tenang, jadi, aku ingin kau memindai jarak mereka dan menghitung berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk mencapai lubang itu setelah mereka mendapat pemberitahuan. Itu penting untuk diketahui. Beri aku waktu beberapa saat. Samir menahannya sambil meminta Ratu untuk membuat perhitungan itu. Sesaat kemudian, ia menyampaikan hasilnya, yang terdekat akan tiba setelah 5 menit. Sisanya akan memakan waktu sekitar 7 menit hingga 11 menit sebelum semua orang berkumpul di atas lubang. Bagus, ceritakan lebih banyak tentang pesawat luar angkasa bajak laut yang kau kejar. Felix bertanya, apakah itu milik kapten? Tidak, bagus sekali, ini berarti dia tidak akan bergerak sebelum kapten mencapai lubang. Felix beralasan, jadi, dia akan terus terbang dalam lingkaran lebar di sekitar lubang sampai saat itu. Itulah yang saya yakini juga. Bagaimana dengan pesawat ruang angkasa kapten? Apakah kau tahu di mana keberadaannya? Ya, saya sudah menandainya sebelumnya selama pertempuran luar angkasa kita. Samir memberitahu, berdasarkan perhitungan, akan memakan waktu setidaknya 11 menit sebelum sampai di sini setelah mendapat pemberitahuan. Itu kabar baik. Sekarang, kau punya peluang bagus untuk menjatuhkan pesawat ruang angkasa pertama sebelum armada berkumpul. Felix tersenyum dingin, dia tidak akan berani membalas tanpa kehadiran kapten atau armada. Para bajingan itu hanya tahu untuk mengeroyok orang lain. Saya akan melakukan yang terbaik. Ayo berangkat. Felix menutup telepon dan mulai merenungkan waktu yang diberikan kepada mereka. Mungkin tampak seperti waktunya bertambah 11 menit tetapi itu tidak berarti dia akan membiarkan pasukannya menghabiskannya untuk mengumpulkan lebih banyak harta alam. Dia tidak serakah menghabiskan waktu pelarian pasukannya untuk terus memanen. Momo, ada kabar terbaru tentang sistem ventilasi? Tanya Felix. Saya sekarang berada di sebuah terowongan lurus. Saya yakin terowongan itu berada di bawah piramida dan mengarah ke suatu tempat yang jauh darinya, jawab Momo. Saat Felix mendengarnya, dia tahu bahwa teorinya benar. Piramida itu tertutup rapat tetapi masih ada kantong udara. Artinya, ada jalan keluar tersembunyi lain yang mungkin dibangun untuk melarikan diri saat keadaan memburuk. Di era primogenitor, peperangan benar-benar terjadi di mana-mana, membuat semua orang sedikit gelisah tentang keselamatan. Peneliti yang membangun lab ini tidak berbeda. Felix segera meminta izin kepada Malak untuk menyaksikan tayangan sinkronisasi Momo. Ketika dia menerimanya, dia terkejut karena kameranya mati. Bajingan ini membuatku jengkel. Felix menggertakkan giginya setelah menyadari bahwa Momo telah diam-diam menipu mereka lagi dengan mematikan kamera, entah untuk berapa lama. Jika Felix harus menebak, ia akan berkata bahwa ia mungkin mematikannya saat ia disibukkan dengan teka-teki dan tim dengan bajak laut. Tidak seorang pun peduli dengan rekaman itu sekarang karena mereka tahu itu hanya akan digunakan di akhir. Bagian terburuknya, karena Momo telah kehilangan gelang up-nya, mereka bahkan tidak dapat menggunakan rekaman Ratu melalui matanya. Dia hanya dapat menjaga koneksi seperti ini dengan sinyal yang dilepaskan dari gelang up mereka. Felix tidak marah pada Momo atau apapun, ia hanya menarik napas dalam-dalam dan meminta dengan tenang, nyalakan kameranya. Oh, maaf, nggak tahu kalau ada yang salah. Momo menjawab dengan santai, hehehe, dia memang brengsek dan tidak tahu malu. Dia mengingatkanku pada seseorang. Asna terkekeh. Felix mengabaikan rubah betina ini dan fokus pada tayangan langsung holografik yang menunjukkan terowongan gelap berangin setinggi 3 meter. Ketika Momo berbalik, yang terlihat hanyalah kegelapan pekat di ujung senter.
Berapa lama Anda berjalan? Sekitar 7 menit sekarang. Kelopak mata Felix terangkat karena terkejut ketika dia bertanya, Ratu, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Ya, Felix percaya padanya karena tidak mungkin berbohong tentang hal seperti itu. Lagi pula, sang ratu dapat dengan mudah menghitung sendiri jarak yang ditempuhnya dan membandingkannya dengan jawabannya, tidak seperti mengetahui niatnya yang sebenarnya. Ini berarti terowongan itu seharusnya membentang setidaknya beberapa mil jauhnya dari koordinat reruntuhan. Terowongan yang begitu panjang pasti memiliki lubang di permukaannya. Felix mengerutkan kening, tapi bagaimana mungkin kita tidak melihatnya? Tidak ada apapun di planet ini selain pasir. Felix benar-benar bingung tentang ini tetapi ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Sudah waktunya untuk menanyai Momo tentang jalan yang diambilnya selagi dia masih bisa. Si bajingan itu ingin membiarkan mereka terjebak di dalam, tidak peduli dengan akibat tindakannya. Hingga pada titik ini, Felix masih belum tahu apakah dia hanya emosi setelah diperbudak 2 kali berturut-turut dan ingin membalas dendam kepada tuan barunya atau dia mempunyai niat lain. Apapun itu, dia akan mati saat mereka mencapai permukaan dengan selamat. Felix bahkan tidak berencana untuk mengirimnya ke pelelangan. Saat dia dimarahi seperti ini, dia harus membunuh Momo untuk menunjukkan nasib mereka selanjutnya jika mereka memiliki pikiran yang sama. Membuang-buang 1 miliar SC untuk pelajaran seperti itu sungguh tidak masalah baginya. Ceritakan kepadaku dengan tepat apa yang kau lihat dalam perjalananmu. Tanya Felix, yang tahu bahwa ia perlu mempercayai perkataannya dengan skeptis. Tanpa ratu yang bisa melihat jalannya dan dengan kendali pikirannya yang luar biasa, ia bisa dengan mudah memberinya kebohongan. Setelah saya keluar dari sistem ventilasi, saya menumbuhkan kembali tubuh saya ke tinggi normal karena saya telah dikirim ke ruangan kosong dengan 1 pintu tertutup di dalamnya. Itu pintu masuk terowongan, tanya Felix. Ya, itu benar. Bagaimana Anda membukanya? Saya memutar kenop pintu dan ternyata tidak terkunci. Benar, kata Felix, berusaha sekuat tenaga menahan diri untuk tidak mencibir. Mana mungkin dia percaya kalau peneliti itu melakukan semua itu hanya untuk membiarkan jalan masuk pelariannya terekspos seperti itu. Meski Momo mengatakan bahwa ruangan itu hanya memiliki pintu ini, sehingga tidak bisa diakses oleh orang asing, ia yakin bahwa peneliti seharusnya menggandakan keamanan di pintu masuk terowongan. Bagaimanapun, itulah garis hidupnya. Pokoknya, aku menuruni tangga panjang dan saat sampai di tanah, aku menemukan diriku di terowongan ini. Sisanya adalah sejarah. Momo menyimpulkan. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Felix memerintahkan dengan dingin. Sekarang, kembalilah ke ruangan itu dan tetaplah di sana sampai aku memberi perintah selanjutnya. Kamar apa? Tanya Momo. Kau tahu apa yang sedang kukatakan? Urat-urat Felix mulai berdenyut karena marah saat ia menyadari bahwa bajingan itu jelas-jelas mencoba menyia-nyiakan tim mereka hingga para perompak tiba. Berbicara tentang iblis, Malak baru saja diberitahu oleh Samir bahwa pesawat ruang angkasa bajak laut telah terbang di atas lubang itu. Sudah waktunya bergerak teman-teman, katanya sambil memamerkan peralatannya. Tidak, masih ada ratusan lagi yang harus diambil. Mendengar itu, Erik dan yang lainnya menunjukkan tanda-tanda putus asa dan frustrasi. Mereka ingin melepaskan peralatan mereka dan pergi, tetapi kaki mereka menolak untuk bergerak. Jangan bodoh. Kita tidak akan menyerah pada mereka selamanya. Kelopak mata Malak berkedut saat dia berkata, kita akan pergi dulu sampai kita selesai mengurus para perompak. Lalu kembali lagi nanti dan melanjutkan penjelajahan kita. Malak benar, Felix setuju dengannya. Jika memang begitu, aku tidak masalah. Jones tersenyum lebar. Fiuh, kukatakan padamu hatiku tidak akan mampu menyerah pada segalanya di sini. Malisa mendesah lega. Tak lama kemudian, mereka semua berdiri, siap untuk pergi. Mereka tidak terlihat terlalu gugup karena mereka yakin Momo seharusnya sudah menemukan jalan keluar sekarang. Mereka hanya menunggu Felix atau Malak untuk memimpin mereka. Sayang, keduanya tidak bergerak. Malak menunggu dengan sabar sampai Felix memimpin mereka karena Felix mengatakan padanya bahwa dia akan berurusan dengan Momo sementara dia sama sekali tidak tahu harus kemana. Bos, Erik memiringkan kepalanya. Bukankah sebaiknya kita pindah sekarang? Felix berbalik dan tersenyum kecut. Kemudian, ia berterus terang tentang rencana terbaru Momo. Ia tidak menjelaskan secara rinci karena waktu sangat penting. Akan tetapi, beberapa hal kecil yang dia sebutkan telah membuat semua orang terbakar.
Bajingan itu ingin mati saja. Aku tidak percaya dia sangat ingin mati. Dia tidak akan mendapat apa-apa darinya. Gerutu Pualani. Maaf, Sir Felix. Itu karena saya kurang pertimbangan. Saya seharusnya tidak mempekerjakannya. Malak menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasa bersalah karena telah merekrut seorang sosiopat sebagai budaknya. Jangan buang waktu membahas ini. Felix berkata, kita perlu mencari cara untuk menemukan ruangan itu. Ya, kalau memang ada ruangan sejak awal. Bagaimana kalau kita gunakan saja metode pelarian yang asli? Saran Malisa. Setuju, bos bilang kita tidak punya cukup waktu untuk sampai di sana. Tapi kita bisa ambil risiko daripada membuang-buang waktu dengan terowongan bajingan itu. Hodri setuju. Melihat mereka menganggukkan kepala tanda setuju, Felix tersenyum pahit dan berkata, kita akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk menggunakan pintu keluar itu karena kita harus memasuki perbendaharaan ketiga. Percayalah, perbendaharaan itu jauh lebih berbahaya daripada semua yang telah kalian alami di sini. Aku katakan padamu, terowongan adalah satu-satunya jalan keluar. Felix menegaskan, membuat semua orang membuang pikiran itu dan melompat kembali ke kapal yang lain. Mereka semua berusaha keras untuk memikirkan rencana yang matang. Felix bukan satu-satunya yang punya otak. Bagaimana kalau kita gunakan koneksi ratu ke kesadaran Momo sebagai kompas penuntun kita? Mata Malak sedikit berbinar saat dia menjelaskan, kita tahu dia tidak punya gelang jadi kita tidak bisa melakukan sinkronisasi dengannya. Tapi kita bisa menggunakan koneksi itu untuk melacak semua jejak langkahnya. Beberapa dari mereka masih bingung setelah klarifikasi tersebut tetapi mayoritas segera memahami leluconnya. Apa yang dia maksud adalah sekadar menggunakan koneksi tersebut sebagai tautan untuk menunjukkan jalur tercepat dari mereka ke Momo. Tentu saja, itu bukan jalan yang sempurna karena Ratu tidak memiliki peta labirin, tetapi itu akan membantu mereka menutup jarak. Cerdas, ayo kita coba. Setelah memujinya, Felix pergi ke gerbang emas yang ada di belakang taman dan memecahkan teka-tekinya dengan cepat. Saat pintu dibuka, Malak sudah memasang layar holografik, yang memperlihatkan garis biru kacau yang mengarah ke bawah. Di ujung garis, ada titik merah yang bergerak cepat. Berhasil, ayo, Erik mencoba berlari ke depan, tetapi kerah bajunya tersangkut. Biarkan aku yang memimpin jalan, kata Hodri. Indraku sangat tajam dan aku mungkin bisa selamat dari jebakan jika aku menginjak salah satunya. Tepat saat Erik ingin berdebat dengannya, Felix meliriknya, minggir sekarang. Erik bergabung dengan kawanan itu dan mulai berlari mengejar Hodri yang berlari dengan keempat kakinya. Mereka semua tetap berjinjit karena tidak tahu perangkap apa yang akan mereka aktifkan dengan berjalan dengan kecepatan seperti ini. Belok kiri. Malak bertanggung jawab untuk membimbingnya karena dia akan kehilangan fokus jika terus melirik garis biru. Belok kanan, masuk lewat pintu masuk kedua. Terus berjalan lurus. Hanya pesan Malak yang terus terngiang di benak semua orang. Mereka sudah berlari selama beberapa menit dan untungnya belum ada jebakan yang diaktifkan. Tetapi, ini sebenarnya lebih mengerikan karena ketegangan akan sesuatu yang besar akan terus muncul dalam pikiran. Melihat hal itu, Felix memutuskan untuk menenangkan mereka dengan berkata, tenang saja, regu yang lain sudah melalui rute yang sama persis dan tidak terjebak. Mereka tidak tahu apakah dia berbohong atau tidak tetapi kata-katanya memengaruhi mereka secara positif. Felix tidak mengada-ada karena para perompak telah mengambil rute ini ke perbendaharaan ketiga dalam film dokumenter tersebut. Sayang, jalur biru itu tidak tetap pada rute yang sama melainkan menuju jalur asing yang berbeda menuju Felix. Sekarang, mereka benar-benar berlari dalam kegelapan total. Semenit kemudian, Malak menghentikan semua orang dan mengarahkan jarinya ke garis biru yang tampaknya telah putus menjadi dua. Separuh sisanya mulai turun dari tempat yang berjarak beberapa meter dari mereka. Namun, saat mereka mengangkat kepala, mereka menyadari bahwa tidak ada apapun di koridor itu. Hanya dinding emas yang terbuat dari batu Strakrace. Kita celaka, bajingan itu pasti berbohong. Pemandangan ini cukup untuk mendorong mereka ke jurang keputusasaan. Mereka tahu bahwa Strakrace tidak dapat dihancurkan. Jadi, meski mereka ingin menuruti jejak Momo, mereka tidak bisa menggali lubang di tanah. Sementara sebagian orang putus asa atau mengirimkan kutukan kepada Momo, Felix dan yang lainnya mencoba mencari jalan keluar. Jika kita mempertimbangkan bahwa Momo selama ini bepergian melalui sistem ventilasi dan keberadaan ruangan itu nyata, maka pastilah ia berada beberapa meter di bawah kita.
Felix mengusap dagunya, aku cukup yakin bahwa ruangan itu nyata karena kebohongan yang sempurna memerlukan sejumlah kebenaran di dalamnya. Felix yakin Momo berbohong tentang banyak hal tetapi ia butuh inti kebohongannya. Itulah ruangannya karena dia tahu hampir mustahil bagi mereka untuk masuk ke sana karena dia mengaksesnya melalui sistem ventilasi. Selain itu, Felix meyakini keberadaannya karena peneliti tersebut bukanlah tikus yang dapat mengakses terowongan melalui sistem ventilasi. Harus ada pintu rahasia atau lubang yang cukup besar untuk memungkinkan orang seukuran manusia mengakses ruangan yang mengarah ke terowongan. Untuk memperkuat teorinya, Felix melayang ke arah lokasi ruangan yang tepat dan mulai mengamati area itu dengan mata menyipit. "Apa yang sedang Anda lakukan, bos?" tanya Erik. "Saya ingin kalian semua mulai mencari sesuatu yang aneh di dinding, tanah, atau bahkan langit-langit." Felix meminta tanpa menoleh. Erik dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung, tetapi mereka tetap menuruti perintahnya dalam diam. Mereka bersedia melakukan apapun pada saat ini. Detik demi detik berlalu, lalu menit demi menit. Felix memeriksa waktu dan menyadari bahwa kapten seharusnya sudah tiba sekarang. Dia benar sekali. Kapten dan armadanya saat ini berada puluhan kilometer di atas lubang sementara pesawat ruang angkasa Samir terbang jauh dari reruntuhan. Hal ini dilakukan atas pilihannya sendiri agar para perompak tidak berasumsi bahwa ada seseorang di sana dan dia ingin melindungi mereka. Di matanya, jika mereka merasa reruntuhan itu kosong, mereka tidak akan mengarahkan senjatanya ke sana. "Sekarang apa, Nak?" Declan bertanya-tanya sambil menyaksikan kebuntuan yang hening ini. Samir menatap reruntuhan itu dengan pandangan penuh harap dan berkata, "Kita hanya bisa bersikap tenang dan tidak membuat mereka gusar sampai kita bisa menerima pelarian mereka." "Yah." Declan mengarahkan jarinya yang keriput ke arah armada yang senjatanya sudah terang benderang dan berkata tanpa berkata apa-apa, "Kurasa mereka tidak menyetujui rencanamu." "Ratu, aktifkan perisai," teriak Samir sambil melihat pesawat luar angkasa bersiap untuk serangan salvo berikutnya. Sementara itu, di dalam pesawat luar angkasa utama, Kapten Roger sedang mengetuk-ngetukkan jarinya di kursi berlengan sambil mengamati hologram yang diperbesar ke arah lubang, bebatuan, dan semprotan yang berserakan di mana-mana. "Perbesar semprotan itu dan berikan aku detailnya," Kapten Roger memerintahkan Nona Kaeli. Sesaat kemudian, halaman penuh berisi informasi tentang semprotan itu ditampilkan di hadapan Kapten Roger. Setelah membaca bahwa itu ditujukan untuk jenis serangga berbahaya, ia mulai menganalisis situasi dalam kebuntuan ini. Pasti ada serangga berbahaya di bawah lubang itu, yang memaksa mereka untuk mengambil tindakan seperti itu. Karena tertulis pada botol bahwa efeknya berlangsung selama 2 jam dan pasir belum sepenuhnya menutupi mereka, aman untuk menebak bahwa mereka masih di sana. Karena jumlah botolnya ada 10, wajar saja kalau sekarang ada 10 orang di bawah. Sang kapten mencibir samar, "Itulah sebabnya orang-orang di pesawat luar angkasa itu berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan kita sebelum kita sampai di sini dan bersikap pasif setelah kita sampai di sana." Sudah seharusnya seorang kapten armada bajak laut memiliki kecerdasan yang luar biasa karena itu adalah bisnis yang berbahaya untuk dijalankan di era ini. "Kapten, apakah kita akan menembak?" tanya Liam. "Tidak, suruh armada mengubah bidikan ke lubang dan tidak menarik pelatuk." Kapten Roger menyeringai tipis, "Mari kita lihat apakah mereka akan mengabaikan panggilan kita kali ini." Saat perintah itu mulai berlaku, Samir dan Declan merasakan kengerian yang luar biasa setelah melihat puluhan senjata tajam diarahkan ke lubang itu. Jangan bilang mereka tahu tentang pasukan itu. Samir sedikit berkeringat di dahinya. "Mungkin, TCCCTTT." Declan terganggu oleh suara garukan yang keluar dari radio pesawat ruang angkasa. Di sebelahnya ada kalimat tertulis pada hologram di atasnya, "Operator Liam ingin membuat kontak." Kalau sebelumnya dia sudah menerima pesan seperti itu, Samir pasti akan mengabaikannya seketika, tetapi melihat senjata mereka diarahkan ke lubang itu membuatnya mengerti bahwa mengabaikan mereka lebih jauh lagi tidak akan menjadi pertanda baik bagi pasukannya. "Tuan Felix, apakah kalian sudah ada di dalam terowongan?" Samir berkata dengan nada gelisah, "Para perompak telah menyadari keberadaan kalian di bawah sana dan saat ini sedang mengincar lubang itu. Mereka meminta kontak, mungkin ingin bernegosiasi." Felix bahkan tidak bergeming saat menjawab, "Terima saja kontak mereka dan usahakan untuk memperpanjangnya. Jika mereka ingin bernegosiasi, usahakan untuk memperpanjangnya selama mungkin.
Aku akan mengirimkan beberapa gambar kebun herbal kepadamu untuk ditunjukkan kepada mereka sehingga keserakahan mereka akan menghalangi mereka untuk menghancurkan reruntuhan itu. Jika kau merasa tak sanggup, serahkan saja pada Declan yang lebih tua, dia pasti tahu harus berkata apa. Felix mengakhiri sambungan telepon saat dia berkata demikian. Dia sibuk dengan masalahnya sendiri di sana. Setelah menerima gambar dan beberapa bagian video, Samir dan Declan menjadi orang pertama yang terkejut dan takjub dengan rahmat suci Herbal Garden. Namun, mereka tidak diberi waktu untuk menghargainya karena sebuah pesawat ruang angkasa telah melepaskan tembakan peringatan di dekat lubang tersebut, berhasil mengangkat pasir hingga ratusan meter ke langit. Karena tidak ingin menguji kesabaran mereka, Samir segera menerima panggilan itu. "Kapten, haruskah kita membombardir daerah itu?" "Sudahlah, mereka sudah menerimanya." Suara kecewa Liam terdengar di dalam kokpit, membuat jantung Samir dan Declan berdebar kencang. "Akhirnya kita bisa bicara seperti orang beradab." Kapten Roger memperkenalkan dirinya dengan suara berwibawa, "Saya Roger, Kapten Armada Bloody Mary. Apa Anda bersedia menukar kehormatan itu?" Ekspresi Samir berubah sangat dingin saat dia mengingat bagaimana istrinya dibawa pergi oleh bajak laut. Dia tahu bukan bajak laut Bloody Mary yang melakukannya, tetapi dia tetap kesal dan muak hanya dengan gagasan berbicara sopan kepada mereka. Dia tidak bisa berpura-pura bahkan jika dia mau. "Serahkan saja padaku." Declan menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan tenang, "Sebutkan Declan, pemilik dan Kapten Northern Sentinel." "Kapten ya." Kapten Roger mencibir, "Kau pikir aku sebodoh itu untuk percaya bahwa Kapten tetap tinggal sementara pasukannya turun untuk menjelajahi reruntuhan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Declan mencoba berpura-pura bodoh. "Cukup, aku tidak ingin bermain-main atau membuang waktuku untuk berbicara omong kosong denganmu." Kapten Roger menyipitkan matanya dan berkata, "Aku bersedia membuat kesepakatan yang akan menguntungkan kita berdua." "Kesepakatan? Bagaimana caranya?" "Kami akan mengizinkan pasukanmu meninggalkan reruntuhan dengan selamat, tetapi kami menginginkan 70% dari semua yang ditemukan di sana." Kapten Roger mengusulkan, "Benar saja. Tidak peduli apakah kau menggunakan kekerasan atau diplomasi, bajak laut selalu memastikan untuk merampok dengan bersih." Declan mencibir, 70% untuk keselamatan mereka tidak ada apa-apanya." Kapten Roger mengangkat bahunya, "Lagi pula, bagaimana mungkin kau bisa memberi harga pada nyawa itu sendiri? Kau bicara seolah kau yakin bisa membunuh mereka." Declan mencibir, "Ada alasannya mengapa mereka disebut reruntuhan." Kapten Roger tertawa, "Jika mereka tidak mampu bertahan dari kekuatan senjata kuno, bagaimana mereka bisa bertahan dari kekuatan senjata puluhan senjata energi? Mau mengujinya?" ejeknya. "Tonton ini dulu untuk mengekang kesombonganmu yang tidak menyenangkan." Declan mengiriminya foto-foto dan video ke penyimpanan memori pesawat ruang angkasa mereka. Saat koneksi terjalin, mereka telah menerima informasi semacam ini untuk memfasilitasi koneksi. Liam mengambil paket itu dari penyimpanan memori dan mengklik gambar pertama di sana. Saat ketiganya melihat kebun herbal yang menakjubkan itu, mulut mereka mulai mengeluarkan air liur sementara jantung mereka mulai berdetak keluar dari dada mereka. Kegembiraan, ketidakpercayaan, kekaguman, keinginan, dan keserakahan. Emosi-emosi itu membakar tubuh mereka saat mata mereka terus menatap setiap gambar yang memperlihatkan kekayaan alam tingkat tinggi yang ditanam di mana-mana. Bagi para bajak laut, kebun herbal ini sama halnya dengan menemukan pulau harta karun bagi bajak laut zaman keemasan dalam sejarah penduduk bumi. "Ini dia, kesempatan yang telah lama kita tunggu untuk menjadi kaya raya sekali dan selamanya, lalu pensiun dari pembajakan." "Ini dia." Mata Roger mulai memerah karena terburu-buru dan juga amarah setelah melihat Eric dan yang lainnya menggali harta karun itu. Untungnya, wajah mereka disembunyikan, membantunya menghindari melihat ekspresi gembira mereka saat mengambil harta karun tersebut. "Jadi, apakah kau berani menghancurkan reruntuhan itu sekarang?" tanya Declan sambil menyeringai tipis. Mendengar suaranya, Kapten Roger menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan melanjutkan dengan nada acuh tak acuh, "Harus kuakui mataku terbelalak. Tapi, itu tidak berarti aku tidak akan menghancurkan sesuatu yang tidak bisa kumiliki. Jika kau menginginkan semuanya, aku tidak bisa membantumu." Declan terus berbicara hanya demi membuang waktu, "Tapi, jika kau bersedia menerima pembagian 65% untuk kami dan 35% untuk krumu, maka kita sepakat."
Tidak cukup baik. Nada bicara Kapten Roger yang tadinya tegang menghilang setelah ia menyadari tumpukannya telah dinaikkan 10 kali lipat. Kami ingin 60% dan kami tidak akan bernegosiasi lebih jauh dari ini. Saya tahu bahwa sang kapten lebih memilih terkubur di sana daripada 60% harta rampasannya setelah bahaya yang mereka alami di sana. Kau membuat ini sulit bagiku. Kapten Roger mengerutkan alisnya dengan jengkel. Perasaan itu saling berbalasan, kata Declan. Mengetahui bahwa ia tidak bisa menyerah pada harta karun tersebut, Kapten Roger menahan amarahnya dan melanjutkan negosiasi dengan Declan. Sementara itu, Felix dan yang lainnya masih memeriksa dengan saksama area di sekitar mereka. Felix telah menyelesaikan seluruh bagian tembok dan kini sedang memeriksa tanah. Sisanya mulai kehilangan keyakinan pada teorinya bahwa ruangan itu ada di bawah dan pasti ada kunci untuk membukanya. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Mereka telah menjelajahi hampir seluruh area namun tidak ada satu goresan pun yang ditemukan di bebatuan itu. Pasti ada yang terlewatkan. Felix menyipitkan matanya ke arah bebatuan di tanah dan terus merenung. Aku agak bodoh karena mengira peneliti itu akan membiarkan kunci ruang vital itu terbuka. Dia pasti telah membuat ilusi untuk menyembunyikannya dari pandangan umum. Ini berarti kita seharusnya tidak hanya menggunakan mata kita tetapi juga sentuhan. Felix tahu ini bisa berbahaya karena pasukannya mungkin malah mengaktifkan jebakan alih-alih menemukan kuncinya. Bagian terburuknya, mereka semua berkumpul bersama jadi jika mereka mengaktifkannya, hasilnya tidak akan menyenangkan bagi mereka. Namun, hal itu perlu dilakukan jika mereka ingin keluar dari sini hidup-hidup. Declan melakukan tugasnya dengan baik dalam mengulur waktu tetapi dia tidak bisa mempertahankannya selamanya karena Kapten Roger pasti akan menyadari bahwa mereka tidak berencana untuk menerima tawarannya apapun yang terjadi. Lagi pula, kesepakatan dengan bajak laut selalu sepihak. Mereka akhirnya menandatangani kontrak dengan pengawasan ratu tetapi para bajak laut hanya menggunakan kata-kata mereka sebagai jaminan. Itu karena hanya satu atau dua dari mereka yang memiliki gelang up. Mereka adalah bajak laut yang paling bersih dalam hal kejahatan dan kontrak, sehingga mereka terbebas dari rantai sang ratu. Tidak mungkin, para bajak laut itu akan menandatangani kontrak yang akan membahayakan mereka semua. Jadi, tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomatis kecuali Felix dan yang lainnya adalah sekelompok orang bodoh. Teman-teman, siapa yang berani menyentuh batu-batu itu? Felix menjelaskan, menurutku kuncinya pasti berada di bawah ilusi sehingga kita hanya bisa mengandalkan indera lainnya. Aku akan melakukannya, kata Malak. Hitung aku juga, imbu Erik. Saya merasa tidak berguna selama ini. Jones berkata dengan tegas, saya akan menerima tugas ini apapun yang terjadi. Saya juga. Satu demi satu, mereka sepakat untuk mengambil bagian dalam rencana yang penuh risiko tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang takut. Felix tidak tahu apakah ini karena khawatir akan mendapat kesan buruk jika mereka menolak atau karena mereka memang benar-benar ingin membantu. Apapun itu, dia senang dengan kesepakatan mereka. Kalian tidak perlu melakukan apapun. Nietzsche mengusulkan, aku akan menggunakan tanaman merambatku untuk menyentuh segalanya dari tempat yang aman. Itu lebih baik lagi. Felix setuju dan memberi isyarat agar yang lain meninggalkan area itu. Setelah semua orang pergi, Nietzsche mengulurkan jari-jarinya, membiarkan setiap tanaman merambat muncul dari ujungnya. Tanaman merambat itu sedikit berbeda karena ujungnya menonjol dan tampak seperti gada. Wus, buk-buk, Nietzsche menggunakannya untuk memukul dinding, langit-langit, dan bahkan tanah. Hanya suara tanaman merambat yang saling bertabrakan terus bergema di koridor yang remang-remang ini. Detik-detik berlalu dan keresahan regu mulai meningkat setelah perangkap tidak diaktifkan dan pintu ruangan tidak ditemukan. Kondisi pikiran mereka makin memburuk dengan setiap serangan yang gagal. Menurutku itu gagal. Hodri menggelengkan kepalanya. Ya, bajingan kecil itu hanya membuat kita membuang-buang waktu di sini dengan kebohongannya, kata Malisa. Apakah Sir Felix sudah membunuhnya? Tanya Hodri. Menurutku tidak, jawab Malisa. Lalu, apa yang ditunggunya? Mungkin untuk mengejarnya dan bertanya langsung kepadanya tentang alasan pengkhianatan anehnya itu, tebak Malisa. Baiklah, lebih baik dia membunuhnya sekarang agar dia bisa mendengar kabar baik di gemuruh. Sebelum Hodri sempat menyelesaikan kalimatnya, tanah di koridor itu bergetar tiba-tiba, membuat hati semua orang tenggelam dalam keputusasaan karena mereka yakin bahwa para perompak telah menembaki lubang itu.
Akan tetapi, anggapan mereka telah sirna sebelum berakar karena penyebab gempa itu ada tepat di depan mereka. Sebagian tanah perlahan-lahan tenggelam, seperti lift. Beberapa detik kemudian, guncangan itu berhenti dan tanah pun turun, membuat Erik dan yang lainnya saling pandang dengan ekspresi waspada. Tetap waspada, mungkin ini jebakan. Malak memperingatkan sambil memberi isyarat agar mereka mundur selangkah. Sementara itu, Felix dengan cepat menuju lubang itu dan tidak dapat menahan senyum lebarnya setelah melihat bahwa lubang itu kecil dan kosong, sesuai dengan deskripsi Momo. Tapi di mana pintunya? Felix langsung berhenti menyeringai setelah menyadari ada kantong udara kecil di kanan bawah ruangan tetapi tidak ada pintu seperti yang disebutkan Momo. Apakah dia berbohong tentang hal itu? Felix sedikit heran karena dia melihat semuanya cocok kecuali pintunya. Jadi, berbohong tentang hal itu tidak akan banyak membantu. Dengan garis biru yang mengarah kepadanya, jelaslah bahwa ini adalah ruangan yang disebutkan. Tidak ada keraguan dalam hal itu. Oleh karena itu, hal ini membuat Felix percaya bahwa Momo tidak berbohong dan dia benar-benar melihat pintu masuk terowongan. Dia kebal terhadap ilusi, jadi dia berkata jujur. Kesalahannya ada di mata kita. Felix menyimpulkan dengan seringai tipis. Ini kamarnya teman-teman, ayo kita segera keluar dari sini. Felix memberi tahu mereka. Haha, langsung saja, bersyukur. Pasukan itu berlari menuju ruangan itu dengan penuh semangat tetapi ketika mereka sampai di sana dan hanya melihat 4 dinding di bawahnya, mereka menjadi sedikit bingung. Nichi, gunakan tanaman rambatmu untuk menyentuh dinding. Kata Felix, pastikan kau bisa merasakan gagang pintu. Di atasnya, dengan patuh, Nichi melakukan apa yang dimintanya sementara yang lain menyimpan kebingungan mereka sendiri. Setelah menunggu beberapa detik, Nichi berteriak kaget, aku menyentuh sesuatu di dinding sebelah kanan. Pasti itu. Felix menghela napas lega setelah mendengar itu. Bagus, sekarang putar. Mengamuk. Ketika Nichi melakukannya, suara yang memekakkan telinga bergema di telinga semua orang. Tetapi alih-alih merasa kesal, mereka merasa itu adalah suara paling surgawi di alam semesta saat ini. Mengapa? Karena tangga yang remang-remang terlihat setelah pintu tak terlihat itu dibuka. Bos, dasar keren banget. Erik tertawa kegirangan sambil berusaha memeluk Felix yang berada di sampingnya. Tanpa kalian yang menemani kami, penjelajahan ini pasti akan menempuh rute yang sama sekali berbeda. Ucap Pualani dengan nada serius. Saya setuju. Malak menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia punya pengalaman dalam penjelajahan reruntuhan dan tahu bahwa seharusnya tidak berjalan semulus ini. Terutama dengan jumlah, kekuatan, dan tingkatan reruntuhan yang tinggi. Tanpa Felix, mereka akan kehilangan anggota di dunia bawah tanah oleh para Tomb Screamer. Bahkan jika mereka selamat dan menggunakan semprotan itu, mereka akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menemukan metode unik untuk memasuki piramida itu. Itu adalah hukuman mati karena keterbatasan semprotan. Felix yakin bahwa bajak laut Bloody Mary benar-benar telah menelan banyak korban di reruntuhan itu. Korbannya mencapai puluhan bajak laut yang menemui ajalnya. Ia tahu itu karena setelah setiap tahapan, ia melihat wajah-wajah baru dan wajah-wajah yang hilang. Ini berarti, mereka menjelajahi reruntuhan itu dengan kelompok demi kelompok. Mereka terus belajar dari kesalahan kelompok sebelumnya hingga akhirnya, mereka membersihkan reruntuhannya. Bagaimana dengan bahasa hieroglif? Dia yakin bahwa mereka telah menghubungi seseorang yang memiliki akses tinggi ke basis data jaringan dan membantu mereka menerjemahkan teka-teki dan bahkan memecahkannya. Bagaimanapun, bahasa hieroglif tidak akan hilang seperti bahasa J.R. Mungander karena Lady Sphinx tidak mati, sehingga keturunan dan warisannya dapat bertahan. Namun Malak dan seluruh pasukan tidak dapat meniru metode bajak laut itu. Oke, berhenti mencium pantatku dan masuk saja ke terowongan. Kita masih belum aman. Mendengar itu, semua orang melompat ke dalam ruangan dan berlari menuruni tangga sambil mengarahkan senter ke depan. Seperti yang dikatakan Momo, terowongan itu gelap gulita seperti lubang hitam, sehingga hampir mustahil untuk melihat apapun tanpa senter. Karena itu, mereka mampu melihat percikan terang kecil di batas garis penglihatan mereka. Itu pasti milik pengkhianat itu. Erik berkata sambil menggertakkan giginya, tidak menginginkan apapun selain pergi ke sana dan menghajar Momo habis-habisan. Sudah kubilang padanya untuk berhenti lebih awal. Felix tersenyum dingin, cepatlah bergerak, dia menunggu kita. Benar saja,
Momo sedang bersandar ke dinding sambil menatap kehampaan dengan wajah tanpa ekspresi. Ia sudah melihat cahaya terang dari puluhan senter yang memasuki terowongan. Namun, ia sama sekali tidak tampak gugup atau takut. Dia hanya menunggu mereka secara alamiah seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sementara itu, Samir dan Declan baru saja diberitahu bahwa pestanya ada di terowongan dan mereka membutuhkan beberapa menit lagi untuk mencapai ujung terowongan. Kapten Roger, izinkan saya menyampaikan usulan Anda kepada Kapten. Declan menjelaskan, saya hanyalah seorang budak dan saya tidak dapat mengambil keputusan atas nama Kapten. Katakan padanya bahwa dia punya waktu 5 menit untuk mengambil keputusan. Kapten Roger berkata dengan dingin, kesabaranku sudah menipis. Baiklah, Declan menutup sambungan telepon dan melapor kepada Felix, saya hanya punya waktu 5 menit maksimal. Itu seharusnya sudah cukup. Felix menatap pasukan itu dan berkata, mulailah bergerak secepat mungkin. Begitu mereka mendengarnya, semua orang mengeluarkan kemampuan mereka dan mulai bergerak cepat menuju ujung terowongan. Karena Jones adalah yang paling lambat di antara mereka, ia dilempar ke Pualani yang membiarkannya duduk telentang sambil berlari cepat sambil berubah menjadi beruang. Dengan kecepatan ini, mereka hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk mencapai Momo. Malak jemput dia, perintah Felix tanpa melirik Momo. Meskipun dia tidak menyukainya, Malak tetap menjemputnya dan membawanya bersama mereka. Sisanya tahu bahwa Felix melakukannya karena dia tidak ingin membuang waktu untuk mengurusinya sekarang. Jauh lebih baik mengurusinya di pesawat luar angkasa. Tak lama kemudian, mereka tiba di ujung terowongan, tempat platform berbentuk regu ditempatkan di tanah. Ukurannya cukup besar untuk menampung mereka semua jika mereka berdesakan di dalamnya. Langit-langit di atasnya digali sepenuhnya dari dasar hingga permukaan planet. Mereka dapat dengan mudah menebak bahwa ini adalah lift karena ada pegangan di sampingnya. Minumlah ramuan penghilang penglihatan tingkat lanjut dan ramuan anti-deduksi. Perintah Malak sambil menyodorkan 2 botol kecil berbentuk bulat. Yang satu kosong dan yang satu lagi berisi cairan biru kental di dalamnya. Mereka tidak tahu persis bagaimana mereka akan muncul di permukaan dan seberapa jauh dari reruntuhan. Jadi, kedua ramuan itu wajib dimiliki agar tidak disita oleh para bajak laut. Samir, bawa pesawat antariksa itu ke atas kita. Kau sudah tahu lokasi kami. Perintah Felix. Samir melirik hologram yang memperlihatkan titik-titik merah bertumpuk di bawah tanah dan mengoperasikan pesawat ruang angkasa untuk mendekat secara perlahan. Dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian ketika Malak dan yang lainnya belum mencapai permukaan. Semuanya sudah siap, apa aku harus menariknya? Tanya Erik sambil meletakkan tangannya di pegangan pintu. Lakukan itu. Saat dia mendapat konfirmasi mereka, dia menarik gagang logam itu ke arah dirinya dengan kekuatan sedang, tidak ingin mematahkannya. Kokok-kokok, pegangan logam itu terus mengeluarkan suara yang mengganggu saat diangkat perlahan ke arah Erik. Ketika akhirnya menyentuh dadanya, platform bergetar sedikit lalu mulai naik di bawah sorak-sorai semua orang di dalamnya. Sementara mereka bersorak-sorai, Felix hanya punya satu pertanyaan yang mengalir di benaknya saat dia melirik langit-langit yang gelap, bagaimana tepatnya kita akan keluar. Wajar saja jika mereka bertanya seperti itu karena permukaan di atas mereka hanya pasir dan pasir. Karena langit-langitnya gelap, itu artinya langit-langitnya terkunci. Hal ini membuat Felix percaya bahwa saat mereka mencapainya, pintu akan terbuka secara otomatis. Namun, saat itu terjadi, mereka akan terkubur di bawah tumpukan pasir. Tanpa menyinggung ketidaknyamanan yang dialami, Felix lebih khawatir akan ketahuan karena membuat aktivitas besar seperti itu. Setidaknya, kita tidak akan terlihat. Felix menatap Malisa dan meminta, silakan terbang di depan kami dan mengintai langit-langit. Di atasnya, Malisa membentangkan sayap kelelawarnya dan terbang cepat di atasnya. Dalam waktu kurang dari 5 detik, dia sudah menyentuh langit-langit abu-abu metalik. Dia memindainya dengan gelangnya dan Ratu memberikan rinciannya. Setelah melihat bahwa bahan-bahan itu mudah pecah, dia pergi untuk menyampaikan informasi itu kembali. Baguslah, kalau langit-langitnya tidak mau terbuka setelah kita mencapai jarak 5 meter darinya, aku ingin kau menghancurkannya. Astaga, sebelum Felix bisa menyelesaikan pesanannya, langit-langit mulai terbuka perlahan dari tengah. Bersiap untuk dampaknya, kata Malak sambil membuat penutup api di atas mereka. Mereka yang memiliki kemampuan bertahan massal juga menggunakannya untuk melindungi tim dari datangnya gelombang pasir. Namun,
Pasir yang diharapkan tidak jatuh, sebaliknya, mereka disambut oleh cahaya terang dari hari yang cerah dan langit biru cerah. Apaan? Bagaimana mungkin? Di mana pasirnya? Semua orang tercengang dan tercengang melihat pemandangan itu. Mereka menoleh ke arah Felix, percaya bahwa dia mungkin tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia juga sama bingungnya dengan mereka. Namun, dia tidak perlu berpikir terlalu dalam tentang hal itu karena mereka akan mencapai permukaan dalam beberapa detik dan menjernihkan kebingungan mereka. Samir, kami akan segera muncul. Bersiaplah untuk menyelamatkan kami. Felix memberitahu setelah tersadar dari kebingungannya. Dipahami, entah dari mana, Northern Sentinel berwarna perak kubik muncul di garis pandang mereka, membuat mereka menyadari bahwa langit bukanlah ilusi seperti yang dipikirkan sebagian dari mereka. Sebelum mereka menyelami lebih dalam pemikiran ini, platform itu telah muncul di padang pasir keemasan, membuat mereka melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Mereka bahkan melihat pesawat ruang angkasa bajak laut di kejauhan mengarahkan senjata mereka yang menyala ke reruntuhan. Samir, sepertinya kita sudah keluar. Kamu bisa melihat kami? Tanya Felix dengan aneh. Kalian sudah keluar? Samir bertanya dengan ekspresi tercengang sambil memperhatikan hologram yang terlihat tepat pada posisi lift. Dia bisa melihat titik-titik merah bergerak yang mewakili gelang up mereka. Tapi, itu saja, pasir di posisi mereka tidak tersentuh atau bergerak, meyakinkannya bahwa mustahil bagi mereka untuk berada di luar. Ya, dan anehnya kita masih terus bergerak ke atas. Felix bertanya, tidak bisakah kau melihat setidaknya platform tempat kita berdiri? Tidak, di tempatmu, yang kulihat hanyalah gurun pasir yang belum tersentuh, jawab Samir. Ini hanya berarti bahwa seluruh platform dan lift sebenarnya didirikan di permukaan juga tetapi disamarkan oleh ilusi. Felix berpikir dengan tenang, merasa yakin dengan tebakannya karena banyaknya pengalaman ilusi yang ditemuinya di reruntuhan. Jelaslah bahwa peneliti itu punya cara untuk menciptakan ilusi permanen. Jika ia bisa menggunakannya di dalam reruntuhan, maka wajar saja ia melakukannya sebagai rute pelariannya. Apa alasannya mengapa platform tersebut masih terus naik? Felix yakin hal itu dilakukan seperti ini untuk mencegah pasir memenuhi lift setiap kali dibuka. Itu artinya para perompak tidak bisa melihat kita dengan baik, perintah Felix, bahwa kami akan membicarakan semuanya di dalam pesawat luar angkasa. Felix sudah punya beberapa tebakan tetapi belum waktunya untuk mengatasinya. Ratu mengirimkan pesawat pengintai tak terlihat untuk menjemput mereka. Samir meminta sambil mengalihkan fokusnya ke pesawat ruang angkasa bajak laut, yang tampaknya tidak menyadari sesuatu yang janggal. Lagi pula, pesawat antariksanya saat ini berada ratusan meter di langit dan beberapa kilometer jauhnya dari reruntuhan. Karena pesawat luar angkasa bajak laut berada di atas mereka, ukuran raksasa Northern Sentinel berhasil menyembunyikan pesawat kecil tak terlihat itu agar tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan mereka. Bahkan Felix dan yang lainnya berada di bawah payung ini, membuat hampir mustahil untuk melihat mereka bahkan jika mereka tidak meminum ramuan tembus pandang. Gedebuk. Sementara itu, platform yang membawa Erik dan yang lainnya akhirnya berhenti setelah mencapai 20 meter di atas permukaan. Kali ini, tak seorang pun repot-repot bertanya karena saat pesawat mencapai mereka memilih yang ditunjuk dan lepas landas menuju pesawat ruang angkasa. Tidak butuh waktu 2 menit pun sebelum mereka semua berhasil memasuki pesawat luar angkasa mereka dengan sukses. Akhirnya, kami sampai di tempat aman. Malak mendesah lega seperti yang lainnya. Mereka akhirnya bisa sedikit bersantai dari ekspedisi yang menegangkan itu. Bayangan terkubur bersama reruntuhan terlalu mengerikan. Selamat datang kembali, teman-teman. Suara gembira Samir bergema dari radio masing-masing pesawat. Kami tidak akan bisa melakukannya tanpa kalian semua. Felix memuji dengan tulus, benar-benar penampilan yang luar biasa. Terima kasih, Tuan. Tuan Felix, sebaiknya Anda masuk ke kokpit secepatnya. Declan menyeka dahinya yang berkeringat dan berkata, hanya tersisa 30 detik sebelum kita menerima panggilan lagi dari bajingan-bajingan itu. Hahaha, tidak perlu terburu-buru. Felix tertawa dengan ekspresi dingin, sekarang setelah kita keluar, lebih baik mereka melupakan kesepakatan itu dan fokus menyelamatkan diri mereka sendiri. Malak, Erik, dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi membunuh setelah mendengar itu. Ada begitu banyak kemarahan yang terpendam di dalam diri mereka, siap meledak kapan saja. Kemarahan itu muncul karena para bajak laut, bahaya reruntuhan, dan yang terpenting, pengkhianatan Momo.
Mereka punya tempat yang sempurna untuk melampiaskan keluh kesah. Dalam waktu singkat, pasukan itu terlihat duduk di kursi mereka di kokpit bersama Samir dan Declan. Hanya Momo yang tidak bersama mereka karena ia terkunci di dalam kamarnya setelah memaksanya mengenakan gelang up lainnya. Dia akan ditangani setelah mengurus para bajak laut. Mengapa mereka belum menghubungi kita? Tanya Samir sambil melirik radio. Karena mereka tidak ingin menghancurkan reruntuhan. Felix mencibir, mereka memberi kami waktu 5 menit untuk membuat keputusan sebelum mereka menembak. Karena usaha Declan, mereka mungkin percaya bahwa kami bersedia membuat kesepakatan. Jadi, mereka pikir 5 menit sudah cukup untuk menekan kami dan juga menghindari memberi kami waktu untuk melarikan diri dari lubang itu. Dia benar, mereka lebih berhasrat mendapatkan harta karun itu daripada kita. Sekarang, mereka tidak tahu apakah mereka harus melanjutkan ancaman mereka atau menghubungi kita untuk bernegosiasi ulang. Malisa terkekeh. Saya akan membayar apa saja untuk melihat ekspresi mereka saat ini. Hodri tertawa. Benar saja, Kapten Roger dan yang lainnya memiliki garis-garis hitam di dahi mereka karena mereka terus menunggu dengan tidak sabar panggilan itu tiba. Sayang, 2 menit telah berlalu setelah batas waktu namun tidak ada kabar apapun dari pihak lain. Kapten, apakah kita akan terus menunggu? Liam bertanya dengan nada sedikit takut, dia tahu bahwa Kapten Roger sedang marah. Panggil mereka. Kapten Roger mengencangkan cengkeramannya untuk menahan amarahnya dan berkata, kita akan memberikan tawaran lain dan memberi mereka waktu 5 menit lagi untuk mempertimbangkannya. Jika mereka menolaknya, jangan ragu untuk menghancurkan reruntuhan itu. Kita tidak tahu pasti kapan pasukan itu akan meninggalkan reruntuhan itu. Dipahami, Liam segera mengirimkan permintaan untuk menghubungi Northern Sentinel. Ketika Samir menerimanya, ia bertanya, Tuan Felix, apakah saya menerimanya? Felix menganggukkan kepalanya dan berkata, aku ingin semua orang diam. Declan, mereka akan mengajukan tawaran lain. Yang perlu kau lakukan adalah menolaknya dan mengatakan bahwa Kapten mengatakan kepadamu bahwa ia lebih baik mati di reruntuhan daripada memberi mereka sepeser pun. Tapi, bukankah itu akan memancing mereka untuk menghancurkan reruntuhan? Tanya Declan dengan ekspresi bingung. Itulah yang kuinginkan. Felix menyipitkan matanya. Akan sulit bagi kita untuk melanjutkan penjelajahan tanpa Slime untuk memeriksa jebakan dan ilusi. Jadi, kita hanya bisa menundanya untuk nanti. Namun, para perompak pasti akan menjual koordinat tersebut jika hanya 1 atau 2 pesawat ruang angkasa yang berhasil melarikan diri, kata Felix. Begitu, kelopak mata Malak terangkat saat dia menambahkan, karena mereka tidak tahu tentang terowongan maupun material Strakrace, mereka akan berasumsi bahwa mereka telah membunuh kita dan juga menghancurkan kesempatan lain untuk mendapatkan harta karun itu. Jadi, koordinatnya tidak akan begitu berharga. Tepat, rencana Felix lebih merupakan tindakan pencegahan jika mereka gagal membunuh semua bajak laut sebelum mereka mengirim koordinat ke orang lain. Setelah semuanya beres, Felix menyuruh mereka diam dengan jarinya dan memberi izin kepada Samir untuk menerima panggilan telepon itu. Apa kau mempermainkanku? Dasar budak bejat. Hal pertama yang bergema di kokpit adalah raungan marah Kapten Roger. Mata semua orang berubah dingin saat mendengar itu. Kapten Roger tidak hanya mengutuk Declan tetapi juga mereka semua dengan menyebut mereka budak. Namun, mereka menahan amarah dan menatap Declan yang mulai berbicara dengan tenang. Pertama, jangan pernah panggil aku seperti itu lagi, dasar sampah di trotoar. Kedua, Kaptenku sudah menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak akan bernegosiasi dengan bajingan sepertimu. Bagus sekali, tetua, tangkap dia. Erik dan yang lainnya semua bertepuk tangan ke arah Declan dengan gembira, tidak seperti Liam dan Miss Kylie yang menegang di tempat mereka setelah mendengar perubahan nada dan kepribadiannya yang tiba-tiba. Tetapi yang paling mengejutkan mereka adalah isinya. Tidak ada negosiasi. Apa mereka gila sampai mencari kematian seperti ini? Pikir Liam sambil melirik kaptennya yang hidungnya mengeluarkan asap seperti ada yang mendidih dari dalam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kaptennya begitu marah pada seseorang. Jadi, maksudmu semua perundingan kita sebelumnya tidak ada nilainya di mata kaptenmu? Tanya kapten dengan nada tertahan. Siapa sangka, ejek Declan, ternyata kamu tidak sebodoh itu. Kapten Roger ingin tetap tenang dan memulai kembali negosiasi karena dia benar-benar ingin mendapatkan kekayaan alam tersebut. Namun, dia tahu negosiasinya telah gagal saat Declan mengutuknya. Di matanya,
Jika dia cukup berani melakukan hal itu berarti dia telah menerima izin dari kaptennya. Dengan kata lain, dia benar-benar tidak peduli jika mereka mengebom lokasi reruntuhan dan mengubur mereka di dalamnya jika itu berarti tidak membagi harta mereka. Kau tidak akan berubah pikiran, kan? Kapten Roger melemparkan salam Maria terakhir yang putus asa, berharap asumsinya keliru. Kuharap kau tersedak ludahmu. Kurasa tidak. Kapten Roger memejamkan mata dan mengembuskan napas panjang melalui hidungnya, sungguh sia-sia. Klik, Kapten Roger memutus sambungan telepon dan menatap pesawat ruang angkasa perak kubik itu dengan dingin. Kemudian, ia memerintahkan, aku ingin kau menyapu bersih seluruh lokasi reruntuhan. Gunakan semuanya. Tapi Tuan, Liam menunjuk ke arah Northern Sentinel yang menyala dan memperingatkannya, jika kita menembak semuanya, kita akan berada di bawah belas kasihan senjata mereka. Mengetahui bahwa dia benar, Kapten Roger segera mengendalikan emosinya dan memerintahkan, katakan pada semua orang untuk berpencar dan mulai menghancurkan reruntuhan itu setiap kali ada kesempatan. Saat armada bajak laut memimpin perintahnya, Northern Sentinel sudah seterang bulan, membuat setiap bajak laut merasakan bulu kuduk meremang karena serangan yang datang. Mereka semua mulai berhamburan seperti tikus yang bertemu dengan pemangsa, tidak menginginkan apapun selain dipilihnya rekan kru mereka untuk menggantikan mereka. Akan tetapi, detik demi detik berlalu dan Northern Sentinel belum juga melepaskan tembakan. Ia terus menyiapkan senjatanya seperti itu sementara pesawat ruang angkasa para bajak laut terus bergerak zigzag sendiri. Baiklah, kirimkan pesawat lapis baja, kita harus memburu sebanyak mungkin pesawat luar angkasa sambil membiarkan mereka menghancurkan lokasi reruntuhan. Felix memerintahkan. Tuan, saya ingin mengoperasikan pesawat terbang. Malak bertanya dengan nada serius. Aku juga, aku yakin aku bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Imbu Erik sambil menepuk dadanya. Tepat saat yang lain ingin menyarankan hal yang sama, Felix memotong perkataan mereka akan pergi, kalian tinggal saja. Keduanya memiliki garis keturunan mistis dan juga sedang dalam perjalanan menuju puncak tahap ke-6 penggantian. Ditambah lagi, mereka memiliki cara untuk terbang jika pesawat mereka hancur. Ditambah lagi, jika ada lebih dari itu, mereka akan curiga bahwa pasukan itu telah meninggalkan reruntuhan. Felix menjelaskan, namun, mereka tidak peduli dengan sisanya karena telinga mereka tertutup rapat setelah mendengar istilah garis keturunan mistis. Seperti yang diharapkan, bahkan pemimpin Malak pun mendapatkannya. Jones bergumam dengan nada iri. Sementara itu, Nichi dan Pualani tidak menunjukkannya tetapi mereka juga iri pada mereka. Melihat ekspresi mereka, Felix pun memutuskan untuk sedikit memotivasi mereka. Teruslah bekerja keras seperti mereka dan tidak lama lagi aku akan merekomendasikan kalian ke organisasi juga. Kemudian, dia menoleh ke Malak dan Erik dan mulai memberi mereka instruksi untuk perburuan mereka. Sementara itu, ketiganya hampir mati karena kegembiraan setelah akhirnya mendapat konfirmasi bahwa mereka bisa mendapatkan garis keturunan mistis. Tua, muda, kaya, miskin, semua orang di galaksi menginginkan garis keturunan mistis bukan hanya karena kekuatan dan potensi abnormal mereka tetapi juga karena status. Ada banyak sekali manusia di alam semesta, tetapi hanya ada kurang dari 6 garis keturunan mistis yang diketahui di dalamnya. Menjadi bagian dari kelompok seperti itu adalah arti sebenarnya dari elitisme. Namun, mereka harus mengesampingkan kegembiraan mereka karena para bajak laut telah mulai menembaki lokasi reruntuhan, menyebarkan suara ledakan pasir kemana-mana. Felix bahkan tidak melihat ke reruntuhan melainkan ke area yang ditandai dari terowongan panjang ditambah lift. Dia sangat ingin agar mereka tetap utuh. Jika tidak, akan sangat sulit menemukan pintu masuk lagi. Saat para bajak laut mengebom daerah itu, Kapten Roger merasa sedikit aneh dengan sikap pasif mereka. Tidakkah mereka akan mencoba menghentikan kita? Pikirnya dengan pandangan curiga. Celakanya, sebelum kecurigaannya berkembang, Northern Sentinel segera menembakkan 10 sinar laser ke sebuah pesawat ruang angkasa hijau yang tengah mempersiapkan serangan besar ke reruntuhan. Karena berbahaya untuk menyiapkan senjata energi sambil bergerak dengan kecepatan tinggi, pesawat ruang angkasa itu akhirnya memakan salvo tersebut tanpa ada metode untuk menghindarinya sambil terkunci di tempatnya. Dasar orang tolol, jangan gunakan senjata besar, teruslah bergerak perlahan dan aman. Kapten Roger mengumpat melalui interkom, menghubungkan semua radio pesawat antariksa. Roger, jangan khawatir bos, kami tidak sebodoh kacang polong.
Para perompak membalas sambil melanjutkan hujan balok abadi ke lokasi reruntuhan. Saat itu, lokasi tersebut sudah tertutup awan berwarna kecoklatan, sehingga hampir mustahil untuk melihat kondisinya. Namun, Felix tahu bahwa dibutuhkan lebih dari sekadar serangan itu untuk menghancurkan pilar-pilar itu. Tak lama kemudian, Malak dan Erik telah tiba di area pesawat lapis baja. Ada lebih dari 20 pesawat lapis baja yang terparkir dengan rapi. Mereka tampak seperti jet tempur militer tetapi ukurannya lebih besar dan 10 kali lebih baik. Baik dari segi persenjataan, kecepatan, mobilitas, pertahanan, DLL. Saya ambil yang hitam, seru Erik sambil melompat ke sayap pesawat lapis baja berwarna hitam pekat. Kemudian, ia dengan cepat masuk ke kokpit dan menutup pintu kaca. Setelah melakukan hal itu, ia membiarkan Ratu mengurus sisanya. Melihat pesawatnya perlahan-lahan bersiap untuk melaju melalui gerbang yang tertutup, Malak dengan cepat memilih pesawat berwarna abu-abu dan memasuki antrian. Mulai menjadi lebih panjang karena pesawat lapis baja lainnya mulai bergerak sendiri, membentuk barisan panjang. Tentu saja, mereka dikendalikan oleh AI. Di era ini, kendali AI 10 kali lebih baik daripada kendali manual manusia. Jadi, mereka pasti akan tampil lebih baik daripada Malak dan Erik. Itu jika kita tidak mempertimbangkan kemampuan garis keturunan. Gerbangnya akan terbuka dalam waktu kurang dari 10 detik. Samir mengumumkan di radio mereka. Erik dan Malak menyipitkan mata mereka ke gerbang setelah mendengar itu. Tepat setelah 10 detik, gerbang perak raksasa itu mulai terbuka perlahan, memperlihatkan pesawat ruang angkasa bajak laut yang sedang menembaki reruntuhan dari kejauhan. Begitu gerbang dibuka, pesawat Erik mulai berakselerasi hingga muncul di luar, seperti peluru kendali yang diarahkan ke pesawat luar angkasa itu. Sisanya mengikuti di belakang pesawatnya dengan cepat dan menciptakan formasi V, sementara pesawatnya berada di depan. Menurutmu, apakah perlu menggunakan sistem tembus pandang? Tanya Erik sambil melirik pesawat di dekatnya yang sama sekali tidak terlihat. Siapa tahu, para perompak itu mungkin cukup bodoh untuk tidak melirik radar mereka saat kita mendekati mereka. Jawab Malak. Sayangnya baginya, mereka ketahuan begitu mereka keluar dari pesawat luar angkasa oleh Liam. Dia memperingatkan sisanya tentang serangan mereka, membuat setiap operator bajak laut terus mengawasi radar mereka. Mereka tahu bahwa pesawat ruang angkasa mereka mungkin lebih kecil jika dibandingkan dengan raksasa Northern Sentinel, tetapi mereka masih dianggap besar jika dibandingkan dengan pesawat lapis baja. Oleh karena itu, kecepatan dan mobilitasnya tidak akan pernah bisa mengalahkan pesawat di lapisan atmosfer bawah planet itu. Akan tetapi, pertahanan dan persenjataan mereka tidak ada bandingannya dengan pesawat terbang, meskipun pesawat ruang angkasa mereka diperbaiki dengan logam paduan yang jelek. Itu karena paduan sampah apapun yang dapat memungkinkan pesawat ruang angkasa melaju dengan kecepatan cahaya sambil bertahan dalam lingkungannya yang berbahaya, akan 10 kali lebih baik daripada paduan apapun yang tidak dapat melakukannya. Malak mengetahui semua ini dan akan memastikan untuk bermain sesuai kekuatannya dan meminimalkan kelemahannya. Saya ingin semua pesawat terbagi menjadi 2 kelompok dan membidik 1 pesawat antariksa setiap kali. Malak memerintahkan, Erik memimpin kelompok lainnya. Serahkan saja padaku. Erik berkata dengan percaya diri sebelum meminta, Ratu, aku serahkan saja padamu. Bodoh. Malak hanya bisa memutar matanya dan fokus pada targetnya yang hanya berjarak ratusan meter. Melihat pesawat ruang angkasa itu telah berhenti menembaki reruntuhan dan mengarahkan senjatanya ke kelompoknya, dia segera memerintahkan AI untuk fokus melakukan serangan balik. Fiuh, fiuh, gemuruh. Peluru logam besar ditembakkan ke arah mereka oleh senjata api rel yang mengerikan, membuat mereka buru-buru berpencar untuk menghindarinya. Ledakan. Celakanya, peluru pada salah satu pesawat menembus mesinnya, yang menyebabkan ledakan langsung di samping pesawat Malak. Kecepatan peluru yang mengerikan itu membuat sangat sulit untuk menghindarinya sekaligus. Namun, Malak tampaknya tidak takut sama sekali karena ia terus mendorong pesawatnya untuk menjembatani jarak lebih dekat dengan pesawat ruang angkasa itu. Dia tidak pernah berencana menggunakan pesawatnya untuk menyerang tetapi hanya sebagai metode transportasi. Ledakan-ledakan. Sementara pesawat di sampingnya mulai melakukan serangan balik dengan menembakkan sinar laser ke pesawat luar angkasa itu dan meledakkan beberapa bagian, Malak memanfaatkan perlindungan itu dan melaju lebih cepat lagi. Tidak membutuhkan waktu sedetik pun baginya untuk berada di atas pesawat luar angkasa. Tentu saja,
Kehadirannya terlalu dekat untuk diabaikan, membuat operator ruang angkasa menggunakan senjata di atap dan mencoba memadamkannya. Sial baginya, Malak telah melompat dari pesawat sebelum dia bisa menembakkannya. Wus-wus. Dua sayap menyala berwarna biru yang memukau muncul dari punggungnya, memungkinkan dia mengendalikan turunnya. Begitu dia melakukannya, Malak menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, Stars Fury. Lembing biru panjang dengan cepat muncul dari sayapnya dan mulai menghujani atap, menyebabkan ledakan dan guncangan yang terdengar dan terasa di dalam pesawat ruang angkasa. Bunuh dia sebelum dia menghancurkan senjata-senjata itu. Teriak Kapten Roger dengan geram sambil menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung melalui hologram. Sayangnya, teriakannya tidak mengubah situasi karena mobilitas Malak membuatnya hampir mustahil untuk menyerangnya. Terutama, saat dia lebih fokus menghancurkan senjatanya terlebih dahulu. Setelah selesai, dia mengepakkan sayapnya 2 kali dan mendarat dengan anggun di atap, tampil seperti seorang dewi yang menyatakan kepemilikannya atas pesawat luar angkasa ini. Pemimpin Malak benar-benar hebat, sangat setuju. Hodri dan yang lainnya terus berkomentar sambil duduk di kokpit, merasa agak tidak berguna hanya dengan menonton. Namun, ketika mereka melihat bagaimana 3 pesawat meledak tadi, mereka menyingkirkan pikiran-pikiran tidak mengenakan itu dari benak mereka. Sementara itu, Malak telah melelehkan logam paduan itu dan masuk ke dalam pesawat luar angkasa. Suara alarm terus bergema di mana-mana, memberitahu para perompak tentang penyusupannya. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani menjadi pahlawan dan melawannya setelah melihat apa yang dilakukannya pada senjata mereka. Sebaliknya, mereka semua mencoba untuk bergegas menuju kapsul bertahan hidup yang seharusnya mendorong mereka keluar dari pesawat ruang angkasa dan mendarat di gurun dengan selamat. Tidak sulit untuk memahami keputusan mereka karena tidak satu pun dari mereka yang merupakan bloodliner tahap kelima yang sebenarnya. Kembalilah dan lawan dia, kau sekelompok sampah tak berguna. Kapten Roger mengumpat dan memberi perintah dengan mata merah setelah melihat puluhan awaknya berlarian menyelamatkan diri dengan ekspresi ngeri. Perintahnya memang bergema di pesawat luar angkasa mereka, tetapi tak seorang pun memperhatikan mereka dalam situasi hidup dan mati ini. Karena tidak seorang pun mengenakan gelang up, mereka tidak terikat kontrak untuk mendengarkan perintah bunuh diri Kapten Roger. Suara mendesing, menurutmu, kemana kau akan pergi? Malak tiba-tiba menunjukkan dirinya di atas gerombolan orang yang berlari, membekukan mereka di tempat. Berbeda dengan stereotip, mereka mengenakan pakaian antariksa yang bersih dan ketat beserta helm, membuat mereka tampak seperti awak pesawat antariksa lainnya. Tolong jangan bunuh aku punya anak dan keluarga yang harus dinafkahi. Aku melakukan ini hanya untuk kelangsungan hidup mereka. Seorang bajak laut tiba-tiba berlutut dan mulai menangis terseduh-seduh di samping kru-krunya. Dia tampak tulus seperti seorang rentenir yang mencoba menipu Anda. Anehnya, krunya tidak menatapnya dengan jijik atau memberontak, tetapi malah bergabung dengan kelompoknya. Aku bersedia bergabung dengan pesawat luar angkasamu dan menjadi petugas kebersihanmu. Tapi, jangan bunuh aku, kumohon. Saya bisa menandatangani kontrak perbudakan, berapapun ketentuannya. Maafkan aku, kapten jahat itu menculikku dan mengubahku menjadi bajak laut tanpa keinginanku sendiri. Satu persatu kisah sedih, satu persatu pengemis. Malak tidak ragu sedetik pun bahwa jika ia mendekatkan diri pada mereka, mereka akan memeluk pahanya dan tak akan melepaskannya. Seperti biasa, sampah seperti kalian tidak pernah gagal membuatku takjub dengan tindakan kalian. Malak mencibir penuh kebencian, jika semuanya berjalan sesuai keinginan kalian, kalian akan menjadi raja di alam semesta, pengendali hidup dan mati. Tetapi saat Anda merasakan sedikit bahaya, Anda berubah menjadi kucing jinak yang siap melompat dari kapal. Merasa jijik, Malak meludahi mereka dari atas sambil mewujudkan bola api biru. Setelah menyadari bahwa dia tidak berencana untuk mengampuni seorang pun dari mereka, para bajak laut itu tidak ragu untuk mengaktifkan semua kemampuan ofensif jarak jauh mereka dan menggunakannya padanya. Suara mendesing. Sayangnya, satu kepakan sayap saja, mengubah semua kemampuan itu menjadi partikel, memperlihatkan betapa besarnya kesenjangan kekuatan di antara mereka. Kebanyakan dari mereka menolak menerima nasib dan berbalik, berencana untuk mundur di bawah perlindungan rekan kru mereka. Wus-wus, siapapun yang maju satu langkah pun akan langsung berubah menjadi abu oleh bola api biru yang lebih kecil. Mengapa mereka begitu kuat dengan ukuran mereka yang lebih kecil? Hicks, kita sudah mati.
Para perompak itu berlutut putus asa setelah menyadari bahwa bertarung maupun melarikan diri tidak akan membawa perubahan apapun. Bagaimana dengan senjata internal pesawat luar angkasa? Malak telah menyingkirkannya bahkan sebelum dia berbicara kepada mereka. Senjata-senjata itu bahkan tidak sepersepuluh dari senjata eksternal mereka. Setelah Malak melihat bola api itu telah mencapai ukuran 5 meter, dia menatap tajam ke arah para bajak laut itu sekali lagi sebelum pergi melalui jalan yang sama yang dilaluinya. Jelas saja, dia membiarkan bola api biru itu jatuh perlahan ke arah para bajak laut. Para perompak itu langsung berhenti menangis dan saling berpandangan dengan kaget dan sedikit harapan di mata mereka. Tanpa sedikit pun keraguan, mereka semua berdiri dan mulai berlari sekuat tenaga menuju kapsul penyelamat. Saat mereka sampai di tempat mereka ditawan, teriakan kegirangan terdengar keras saat para bajak laut itu mulai meloncat ke dalam tubuh mereka seperti monyet. Celakanya, sebelum mereka bisa merasa nyaman dan bersyukur kepada Tuhan karena selamat, bola api biru itu telah menyentuh lantai pesawat ruang angkasa. Lalu, tidak ada yang tersisa dari pesawat luar angkasa itu selain ledakan berbentuk bola biru yang bersinar terang mirip dengan safir yang indah. Ledakan, suara ledakan yang memekakkan telinga diikuti gelombang kejut yang besar membutuhkan waktu setengah detik tambahan sebelum beresonansi di langit biru. Gelombang kejutnya cukup kuat. Pesawat yang paling dekat dengan ledakan mengalami kelengkungan sayap ke belakang lalu hancur dari posisinya. Sisanya dapat menanganinya dengan lebih baik. Sial, dia benar-benar membenci bajak laut sampai ke tulang-tulangnya hingga seluruh pesawat luar angkasa itu lenyap. Kelopak mata Felix berkedut saat melihatnya, merasa sedikit kesal karena Malak tidak mempertimbangkan untuk mengambil alih kendali pesawat luar angkasa itu. Meski tampak seperti sampah dan sama sekali tidak mungkin memasuki planet beradab manapun, Felix tahu itu akan berguna sebagai cadangan di luar angkasa. Tetapi, dia tidak memarahinya atau bahkan menyuruhnya menghentikan agresivitasnya yang berlebihan. Dia hanya membiarkan dia melampiaskan amarah yang membara akibat penghinaan yang diterimanya saat dia ditangkap oleh para bajak laut. Semoga saja dia tidak kaku begitu saat melampiaskannya, harap Felix sambil memperhatikannya terbang menuju sebuah pesawat terbang dengan ekspresi acuh tak acuh. Jelas bahwa dia siap untuk ronde kedua. Sementara itu, Eric juga telah melakukan pekerjaan dengan baik dengan mengalahkan targetnya sendiri. Caranya adalah dengan hanya mengirisnya dari tengah dengan bilah angin besar yang membentang minimal lebih dari 70 meter. Ini adalah kemampuan primogenitor aktif keduanya, Asteris Cosmic Blade Asteris. Pemandangan itu bahkan lebih menonjol daripada milik Malak, membuat semua orang meragukan mata mereka sendiri sejenak. Sayangnya, bagian-bagian yang dipotong sempurna dan jatuh ke padang pasir membuat hampir mustahil untuk mempertanyakan pikiran mereka. Sementara pasukan Felix bersikap sedikit lebih tenang karena mereka tahu bahwa garis keturunan mistis adalah hal yang nyata, Kapten Roger dan bajak laut lainnya merasa seperti jantung mereka hendak melompat keluar dari dada mereka. 70 meter, menang, bilah angin. Dia pasti seorang Origin Realm Bloodliner. Takut akan akal sehatnya, Kapten Roger berbicara sementara giginya terus bergemeletuk. Mendengar hal itu, Liam dan Nona Kylie merasa seperti mau mengompol karena ketakutan. Mereka baru saja mencapai tahap penggantian kelima, namun kapten mereka menyebutkan bahwa mereka saat ini lagi-lagi adalah Origin Bloodliner. Merupakan suatu prestasi bahwa Liam tidak membelokkan pesawat antariksanya ke arah luar angkasa dan melesat meninggalkan planet ini. Apakah dia kapten mereka? Kapten Roger mulai menarik napas dalam-dalam sambil memijat dadanya untuk memikirkan semuanya karena semuanya mulai tidak masuk akal baginya. Dia dapat memahami bahwa ledakan bola api Malak telah berhasil mencapai mesin dan meledakkannya juga, menyebabkan pesawat ruang angkasa itu berakhir menjadi potongan-potongan kecil. Tapi, mengiris pesawat luar angkasa yang asli, itu hanya mungkin dilakukan oleh Origin Bloodliners. Akan tetapi, dia tidak dapat mengerti mengapa seorang Origin Bloodliner ada di sini, dan kedua, apakah dia selalu berada di pesawat luar angkasa atau tidak. Origin Bloodliner jarang melakukan ekspedisi kecuali jika reruntuhannya sangat berbahaya dan berharga. Taman itu memperjelas bahwa reruntuhan itu dipenuhi dengan harta karun yang bahkan dapat menggerakkan Origin Bloodliner. Jadi, bukan hal yang aneh baginya untuk berada di sini. Kapten Roger beralasan dengan ekspresi jelek. Kalau dia tahu kalau dia main-main dengan Origin Bloodliner, dia bahkan tidak akan memasuki planet itu. Itu bukan salahku,
Dialah yang menggunakan budaknya untuk bernegosiasi denganku alih-alih sekadar mengungkap identitas. Mengapa dia melakukan itu? Dia pasti berada di pesawat luar angkasa itu sepanjang waktu sementara pasukannya berada di bawah. Kapten Roger berpendapat, kecuali, dia khawatir akan mengungkap reruntuhan atau identitasnya kepada musuh-musuhnya. Jadi, dia memutuskan untuk bermain aman. Ini sebenarnya menjelaskan mengapa negosiasi itu terjadi. Kapten Roger mengangkat alisnya dengan sedikit khawatir, pasukannya pasti telah dihabisi di bawah sana, membuatnya kesal karena tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, dia memutuskan untuk memulai perkelahian dengan kami untuk melampiaskannya. Sialan, aku tidak bisa memiliki musuh yang begitu kuat di belakangku. Kapten Roger bahkan tidak berpikir dua kali tentang teorinya saat ia dengan cepat memberitahu semua pesawat ruang angkasa yang tersisa untuk mundur ke luar angkasa sekaligus. Perintahnya disambut dengan sorak-sorai dan tangisan karena para bajak laut itu tidak menginginkan apapun selain meninggalkan lubang sialan ini setelah melihat Cosmic Blade milik Eric beraksi. Sial, apa dia akan membiarkan kita pergi setelah kita menghancurkan situs reruntuhan itu? Kapten menggigit kukunya dengan gugup saat dia melihat awan kecoklatan besar yang muncul dari serangan mereka. Dia tidak ragu sedetik pun bahwa reruntuhan itu tidak dapat diakses lagi setelah semua kehancuran itu. Sementara Kapten Roger semakin tenggelam dalam kesalahpahamannya sendiri, Felix dan yang lainnya dibiarkan dalam keadaan bingung dan tidak percaya setelah melihat kemunduran mereka yang tiba-tiba tidak direncanakan. Ada lebih dari 5 pesawat ruang angkasa di armada namun mereka tidak peduli untuk tetap tinggal untuk membalas dendam atau setidaknya memastikan reruntuhannya dihancurkan. Kemana mereka pergi? Aku belum cukup bermain, teriak Eric kesal sambil mengejar mereka ke eksosfer, membuat para bajak laut ketakutan. Iblis itu masih mengejar kita. Tingkatkan kecepatan. Kapten Roger berteriak sekali lagi sebelum tenggorokannya benar-benar serak. Tunggu, tinggal satu irisan lagi. Satu lagi, Eric terus berteriak mengejar mereka tanpa henti, membuat Felix dan yang lainnya terkagum-kagum melihat satu pesawat terbang menghantam 5 pesawat luar angkasa besar. Tak seorang pun akan percaya omong kosong ini bahkan jika direkam. Mereka pasti sudah pergi. Tanpa berkata apa-apa, Felix hanya bisa menyaksikan sisa-sisa armada Bloody Mary berubah menjadi beberapa titik gelap di langit sebelum menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan luar angkasa. Sialan. Kita baru saja memasuki bagian yang menyenangkan. Eric menepuk dashboard pesawat dengan frustrasi dan meminta Ratu untuk membawanya kembali. Kurasa mereka tidak ingin kehilangan lebih banyak pesawat luar angkasa. Usul Malak sambil menuju Northern Sentinel. Mungkin, Felix mengangkat bahu dan berkata, karena mereka sudah pergi, jangan terlalu dipikirkan. Namun, kita perlu memulai kembali eksplorasi secepat mungkin. Aku tidak tahu apakah mereka akan menjual koordinatnya atau menyerahkannya kepada seseorang. Apapun itu, reruntuhan ini harus dibersihkan sepenuhnya dalam waktu kurang dari 15 hari. Bagaimana kita bisa melakukannya? Hodri menggelengkan kepalanya, Momo jelas ingin kita mati karena Tuhan tahu alasannya. Kita tidak bisa menaruh kepercayaan padanya bahkan jika kita menggunakan fitur sinkronisasi. Lagi pula, siapa tahu kalau bajingan menyedihkan itu akan benar-benar melanggar ketentuan kontrak dan mengacaukan kita. Dia benar, Malisa mendukung. Terlalu berisiko untuk bekerja dengannya dan saya ragu apakah mungkin untuk menyewa Slime berpengalaman lainnya dan membawanya ke planet ini dalam waktu kurang dari 15 hari. Jika kita beruntung, itu akan memakan waktu setidaknya sebulan, kata Malak. Benar-benar menyebalkan. Felix menggaruk alisnya dengan ekspresi kesal dan berkata, ikuti aku harus mengungkap pengkhianatan yang tidak berdasar dan tidak berdasar ini. Tunggu kami, bos, teriak Eric sambil meminta Ratu untuk menambah kecepatan pesawatnya. Dalam waktu kurang dari semenit, Eric dan Malak sudah dalam perjalanan menuju kamar Momo. Saat sampai di sana, mereka melihat semua orang sudah menunggu mereka dengan sabar. Malak memimpin dan mengetuk pintu 2 kali. Kemudian, dia mendorongnya hingga terbuka dan berjalan masuk bersama yang lainnya di belakangnya. Hal pertama yang muncul di pandangan mereka adalah Momo dalam tubuh lendirnya yang tak berbentuk, tergeletak di tempat tidur seperti agar-agar yang mencair. Tidak ada fitur wajah, tidak ada organ, tidak ada pakaian. Tidak ada, hanya gelang api yang berenang di dalam tubuhnya. Berani sekali orang ini tidur dengan tenang dalam situasi seperti ini. Jones menggertakkan giginya melihat kejadian itu, berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya.
Sisanya merasakan hal yang sama, mereka semua mengantisipasi melihat Momo dengan sedikit rasa bersalah, menyesal, atau sesuatu seperti itu. Gedebuk, bangunin pantatmu. Hodri menendang bagian kasur yang keras, membangunkan Momo dari tidurnya. Bagaikan balon yang ditiup, tubuh Momo yang tak berbentuk pun mulai mengembang dengan cepat hingga tubuhnya kembali ke bentuk manusia. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Momo dengan tenang. Kamu kecil, cukup. Felix mengulurkan tangan untuk menghentikan Hodri dan yang lainnya. Ia tidak bisa menyalahkan kemarahan mereka karena Momo benar-benar pandai menekan tombol dengan sikapnya. Sudahlah, lupakan saja. Aku tidak punya waktu seharian denganmu. Felix menyilangkan tangannya dan bertanya dengan acuh tak acuh, kenapa? Kenapa apa? Kau tampaknya bersikeras untuk bertindak bodoh. Felix menyipitkan matanya dengan berbahaya. Tuan Felix, saya sungguh tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Momo menggelengkan kepalanya. Jadi Anda mengatakan kepada saya bahwa menyembunyikan informasi intel tentang perangkap ilusi, mematikan rekaman video, berbohong tentang rincian deskripsi Anda, semuanya tampak normal bagi Anda. Aku hanya melakukan pekerjaanku, kata Momo. Tugasmu ya, kurasa ini sudah cukup. Felix mencibir dan berkata, karena kau tidak mau menjelaskannya, tidak perlu menahanmu. Felix menjentikkan jarinya dan berkata dengan dingin sambil berbalik, Ratu, musnahkan dia. Erik dan yang lainnya tidak merasa sedikit pun simpati terhadap Momo setelah mendengar perintah eksekusi Felix. Sebagai budak, mereka paling takut mendengarnya tetapi mereka mengerti bahwa selama mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan tetap setia, mereka tidak akan pernah mendengarnya karena ketentuan kontrak. Jadi, mereka sangat terkejut ketika melihat Momo masih tetap hidup setelah perintah diberikan. Ratu segera mengklarifikasi kebingungan Felix dengan mengatakan, permintaanmu telah ditolak. Aku menganggap bahwa Sir Momo tidak melanggar satupun ketentuan dalam kontrak. Saat Felix mendengarnya, matanya terbelalak kaget. Mula-mula ia berpikir bahwa sang ratu telah salah paham namun kemudian seluruh kenangan tentang semua yang telah terjadi di reruntuhan itu muncul kembali dalam pikirannya. Mereka membuatnya sadar bahwa Momo benar-benar tidak pernah melanggar ketentuan kontrak apapun. Si sosiopat memiliki kendali yang tak terjangkau atas pikirannya, yang memungkinkan dia mencoba membunuh pasukannya dengan menyembunyikan informasi penting tentang jebakan ilusi tanpa memikirkannya sedikitpun. Benar-benar tidak ada, sama saja seperti seseorang yang berjalan dengan damai sambil memakan apel, lalu tiba-tiba ia menusuk pejalan kaki dan terus memakan apel berdarah itu seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tanpa menunjukkan niat, hampir mustahil bagi ratu untuk mengajukan tuntutan hukum kepadanya. Bagaimana dengan kebohongan dan mematikan rekamannya? Pertama, dia tidak memiliki gelang up sehingga ratu tidak dapat melihat dan mendengar. Jadi, selama dia sungguh-sungguh percaya pada kebohongannya tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, dia akan menganggapnya mengatakan kebenaran. Singkatnya, sosiopat ini hampir membuat pasukan ini terbunuh 2 kali namun baik ratu maupun Felix tidak dapat menghukumnya. Hahaha, dia benar-benar membuatmu dalam dilema. Ratu tidak bisa mengeksekusinya, kau tidak bisa membunuhnya dan jika pasukanmu melakukannya untukmu, kau akan dihukum oleh ratu karena semua orang di sini adalah milikmu. Thor tertawa kegirangan melihat kejadian yang tiba-tiba itu, menganggapnya cukup lucu. Dia tampaknya lebih memahami kontrak dan UVR daripada sebelumnya. Kalau saja situasi buruk ini tidak terjadi, Felix pasti senang bahwa si pembuat onar ini belajar sesuatu. Jadi, kalian mengatakan padaku bahwa dia sebenarnya tidak bisa dibunuh bahkan setelah mencoba menipu kita 2 kali. Erik tampak kesulitan memahami situasi tersebut, tidak seperti yang lain yang langsung menyadarinya. Mereka semua memasang ekspresi jelek saat melihat Momo yang tampak tak peduli dengan seluruh masalah itu. Aku tidak percaya aku menyewa bom waktu seperti itu, bahkan ketika petunjuknya sudah ada di depan mataku sejak awal. Malak menegur dirinya sendiri, karena tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Apa maksudmu? Malisa bertanya-tanya. Saya baru sadar kenapa bajingan ini begitu acuh tak acuh terhadap kematiannya selama ini. Malu, Malak menundukkan kepalanya sambil menutupi matanya. Mau berbagi, pinta Nici. Malak menatap Felix dengan tatapan meminta maaf. Ia hanya tersenyum tipis dan menganggukkan kepala padanya. Ketika aku mencari Slime untuk pasukan kami, aku melakukan riset ekstensif tentang pelelangan yang hanya menjual Slime dengan harga murah. Malak mendesah, aku sudah menemukan satu dan menghadirinya. Di sanalah aku melihat Momo.
Dia punya latar belakang yang bersih, pengalaman yang cukup, dan terakhir, dia tidak membutuhkan banyak biaya untuk disewa. Namun, jika dipikir-pikir lagi, saya menyadari bahwa saya agak terburu-buru mempekerjakannya karena saya melewatkan satu detail penting yang tersembunyi dalam latar belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ekspresi Momo yang acuh tak acuh lalu berkata, hampir tidak mungkin bagi Slime dewasa untuk diperbudak karena mereka cukup pintar untuk membelah bagian tubuh mereka dengan keringkasan utama mereka dan menyembunyikannya dengan aman. Itulah sebabnya Slime diperbudak sejak lahir saat mereka masih belum bisa melindungi diri dengan mekanisme itu. Malak menghela napas panjang dan melanjutkan, jadi, bagi Momo untuk diperbudak untuk kedua kalinya setelah dia dibebaskan, itu hanya berarti bahwa versi aslinya bahkan tidak ada di sini. Kita hanya berurusan dengan salinannya dan itulah alasan mengapa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa khawatir akan kematian. Saat dia selesai berbicara, hanya suara napas terengah-engah yang terdengar di ruangan itu. Semua orang tercengang, merasa sedikit kesulitan bahwa Momo di hadapan mereka hanyalah tiruan. Salinan yang mungkin dimiliki oleh seorang Slime yang sangat pendendam, yang tidak menginginkan imbalan apapun kecuali sekadar menghabisi kru penjelajah lain yang berani menangkapnya. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Felix memijat alisnya, Malak benar, jawabannya ada di hadapan kita, tetapi kita gagal melihatnya. Itu hampir merenggut nyawa pasukan. Felix yakin hipotesisnya benar karena hal itu juga menjelaskan mengapa Ratu tidak menyadari bahwa Momo mempunyai niat jahat terhadap mereka. Bahkan ketika perbuatan itu sudah dilakukan. Bagaimana mungkin sebuah salinan bisa berpikir atau memiliki perasaan? Itu hanya menerima perintah dari kesadaran utama yang berjarak ratusan ribu tahun cahaya. Slime mungkin memiliki serangan dan pertahanan yang buruk, tapi perlengkapan mereka luar biasa. Selain Sir Felix, kalian semua tidak sebodoh itu. Tiba-tiba saja, Sang Ratu menyampaikan pesan kepada mereka semua dari Momo yang wajahnya yang kosong mulai menampakkan senyum lebar menyeramkan yang membentang dari satu telinga ke telinga lainnya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi yang berbeda. Tentu saja hal itu membuat semua orang merinding, membuat mereka merasa seperti sedang ditatap oleh predator. Para bloodliner dan halfling yang kuat. Kalau mereka memberitahu seseorang kalau mereka merasa takut pada Slime, mereka tahu wajah mereka akan menjadi bahan tertawaan di seluruh jagat raya. Kamu ingin bicara sekarang? Tanya Felix dingin. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Senyum Momo perlahan menghilang saat dia berbicara. Aku telah diperbudak sejak lahir dan dikirim ke puluhan penjelajahan berbahaya setelah dijual. Sejak lahir, aku hanyalah alat bagi pasukan penjelajah manapun. Ketika mereka disingkirkan, membantuku mendapatkan kebebasanku, aku menemukan bahwa aku tidak tahu apa-apa selain menjadi alat yang hancur. Ini tidak hanya terjadi padaku, tetapi juga pada sebagian besar orang-orangku sendiri. Momo menunjukkan ekspresi marah yang menakutkan dan berkata, Slime dianggap sebagai alat dan pelayan bagi semua orang di alam semesta ini. Aku sudah muak dengan omong kosong seperti itu dan memutuskan untuk mulai memusnahkan setiap pasukan yang aku tempati. Dia tersenyum menyeramkan lagi dan menjatuhkan bom pada mereka. Hehe, semoga berhasil menemukan Slime lain untuk menjadi alatmu dalam eksplorasi berikutnya. Karena aku bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ratu, tolong singkirkan dia. Felix melirik Momo sekali lagi sambil melambaikan tangannya sebagai tanda mengabaikannya. Dia sudah lebih dari cukup mendengar lelucon yang tidak mengenakan ini. Kali ini, Sang Ratu menuruti permintaannya karena ia mendengar apa yang dikatakannya dan sangat jelas bahwa ia mempunyai niat jahat terhadap pasukan itu. Kami, para Slime, bukan sekadar alat. Kami akan menunjukkan semuanya kepada kalian. Momo meninggalkan satu komentar menakutkan terakhir sebelum kesadaran salinan dirinya lenyap. Saat kejadian itu terjadi, suasana kembali tenang di ruangan itu. Tak seorang pun berbicara karena mereka masih berusaha mencerna kata-katanya yang berbahaya. Mereka tahu bahwa jika semua yang dikatakannya benar, maka industri eksplorasi akan terguncang cukup parah. Momo benar dalam satu hal. Slime adalah alat eksplorasi. Mereka bukan sembarang alat, tetapi alat terpenting di seluruh kotak. Penjelajah bisa hidup tanpa siapapun kecuali Slime. Mereka adalah batu karang bagi setiap tim eksplorasi dan tanpa mereka, bahayanya akan meningkat 10 kali lipat. Bukankah itu terlihat di reruntuhan? Tanpa seseorang yang bisa melihat ilusi, mereka bisa saja terbunuh di dalam perangkap ilusi.
Aku tidak pernah menyangka dalam hidupku aku akan melihat para Slime menumbuhkan bola-bola untuk memberontak. Hodri tersenyum pahit. Siapa yang melakukannya? Melissa menggelengkan kepalanya, karena bentuk tubuh mereka yang buruk, mereka dianggap tidak berbahaya seperti lalat. Jadi, sudah menjadi kebiasaan untuk mengabaikan hal-hal serius yang berhubungan dengan mereka karena kami berharap semua orang akan marah kecuali mereka. Benar, itulah sebabnya kami tidak menyadari fakta bahwa dia diperbudak lagi saat dewasa. Nichi menimpali, sudah menjadi pemikiran alami bagi kami untuk menganggap Slime sebagai budak dan alat, bukan makhluk hidup yang harus diwaspadai. Jika bukan karena pemikiran cepat Sir Felix, kami akan membayar harganya dengan harga mahal di reruntuhan. Setelah aku membiarkan kesalahan ini berlalu begitu saja, aku seharusnya dikutuk, bukan diberi ucapan terima kasih. Felix menatap ekspresi Malak yang putus asa dan berkata, jangan sepenuhnya menyalahkanmu. Kita berdua telah melakukan kesalahan. Tidak, Malak menolak dengan tegas, kamu bisa dimaafkan karena jadwal harianmu yang padat. Kamu punya banyak hal yang harus diselesaikan, kamu seharusnya tidak berada di sini bersama kami. Tapi bagaimana denganku? Ini seharusnya menjadi pekerjaan utamaku dan aku telah gagal total dalam hal itu. Mendengar hal itu, Felix tahu bahwa Malak menanggapinya dengan sangat serius. Ia tahu bahwa Malak saat ini sedang diliputi rasa malu dan bersalah. Hanya ada satu cara untuk menolongnya sebelum hal itu mulai memengaruhi penilaian dan kepemimpinannya. Kau benar, kau menangani situasi Momo dengan buruk. Felix mengakui kesalahannya yang mengejutkan orang lain lalu berkata, hukumanmu adalah denda 2 tahun gaji bulanan dan juga 1 hari dalam seminggu selama 3 bulan ke depan di ruangan yang tenang untuk merenungkan dirimu sendiri. Dalam situasi seperti itu, menenangkannya justru akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Lebih baik akui kesalahannya dan berikan hukuman yang setimpal agar dia bisa melupakan kesalahannya. Hukuman itu mungkin tampak terlalu berat, tetapi pada kenyataannya, itu tidak bisa disebut sebagai tamparan di punggung tangannya. Malak dan yang lainnya tahu hal itu. Oleh karena itu, ketika dia mencoba membuatnya mempertimbangkan kembali, Felix menyela, itu keputusan terakhirku. Aku tidak ingin mendengar masalah ini lagi. Kau sudah mendengarnya, ini sudah final, kata Erik sambil tersenyum bodoh. Sialan, 2 tahun pemotongan gaji. Hodri terbatuk, jujur saja aku tidak tahu bagaimana kamu akan hidup. Benar, dia tidak punya sebagian harta karun yang kita temukan. Melissa terkekeh. Kalian, Malak tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar ejekan ramah mereka. Felix tidak membiarkan dia terus memikirkan hal ini terlalu lama karena dia mencerahkan suasana dengan menawarkan, sekarang setelah Momo pergi, kalian bisa membagi bagiannya di antara kalian. Haha, setidaknya dia melakukan satu hal dengan benar. Hodri tertawa kegirangan begitu pula yang lainnya. Bagaimana kalau kita kembali ke ruang konferensi dan memeriksa barang jarahan kita? Usul Jones sambil meninggalkan ruangan, aku tidak ingin tinggal di kamar bajingan itu lebih lama lagi. Sisanya setuju dengannya dan dibawa melalui lift lantai menuju ruang konferensi. Meski sebagian besar dari mereka bersimpati dengan kondisi buruk ras Slime, itu tidak berarti mereka akan memaafkan Momo karena mencoba membunuh mereka 2 kali. Lagi pula, mereka tidak pernah berencana memperlakukannya seperti sampah, melainkan sebagai anggota sejati dari pasukan dan keluarga. Adalah pertimbangannya yang buruk dan kebenciannya sendiri yang membuatnya menutup mata terhadap perhatian yang mereka tunjukkan kepadanya. Dia hanya ingin membalas dendam terhadap semua kru eksplorasi, tidak peduli mereka orang suci atau setan. Dia hampir mendapatkan keinginannya. Di ruang konferensi, Malak dan yang lainnya duduk di kursi di meja bundar putih. Ruangan itu berada di dalam kubah kaca, memberi mereka kesan memiliki kemampuan berbicara dengan bebas. Baiklah teman-teman, mari kita mulai dengan harta karun alam terburuk yang kita miliki. Felix menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, taruh saja semuanya di atas meja tanpa repot-repot dengan wadahnya. Pasukan yang disusun dengan memancarkan harta karun alam kelas FE di tengah, menciptakan tumpukan besar tulang. Itu adalah tulang-tulang mumi yang ditemukan sebelum perbendaharaan pertama. Mungkin itu milik prajurit yang kekuatannya memadai, tebak Pualani. Mereka menganggukkan kepala tanda setuju karena mereka mengerti bahwa tidak semua tulang memiliki peringkat yang buruk. Astaga, ada banyak penemuan tulang legendaris dengan nilai puncak. Ratu,
Tolong hitunglah totalnya berdasarkan harga pasar saat ini untuk harta karun alam berbasis tulang Fe, pinta Felix. Dalam waktu kurang dari sepersekian detik, hasilnya diumumkan, 159 juta SC untuk semuanya. Tidak buruk, Felix tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah tumpukan itu, memberi isyarat kepada Malak untuk membersihkannya. Malak memancarkan semua yang ada di dalam dan Felix meminta, tolong, keluarkan anak-anak nakal yang sebenarnya. Erik dan yang lainnya menyeringai tipis dan memamerkan harta karun alam yang ditemukan di gudang harta karun pertama. Kali ini, tumpukan itu penuh dengan potongan tubuh dan tulang yang layu. Ratu pertama-tama memindai semuanya untuk mengetahui nilai dan detailnya, apakah cocok dengan apapun di jaringan. Tanya Felix, hingga saat ini, tidak ada satupun harta karun yang ditemukan di laboratorium dan taman yang telah dipindai dengan benar karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu, ketika sang ratu memindai segalanya dan mulai menyebutkan nilai-nilai itu dengan lantang, semua orang merasakan euforia yang tak terlupakan. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Ratu hanya mengatakan nilai C satu kali. Sisanya adalah harta karun alam kelas B sementara dua lainnya adalah harta karun alam kelas A. Ada puluhan di antaranya di atas meja, tampak seperti harta karun emas berkilau yang dipenuhi permata, bukannya setumpuk daging dan tulang yang menjijikkan. Ada beberapa informasi yang hilang, jadi sulit untuk menyebutkan jumlah pastinya. Sang ratu memberitahu, bisakah Anda memberi kami perkiraan harganya? Tanya Felix. Ratu terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada datar, harga totalnya kurang lebih 78 miliar SC. Sang ratu mengucapkan angka yang membuat semua orang di ruangan itu tercengang kecuali Felix. 78 miliar SC pada harga pasar, jadi, seharusnya menjadi 150 miliar SC saat dilelang. Samir bergumam sambil linglung seraya menghitung dengan jarinya seolah-olah jarinya tidak akan pernah cukup untuk jumlah sebanyak itu. Kita benar-benar mendapat jackpot, ahahaha. Air liur Hodri terus berceceran di mana-mana saat dia tertawa dengan mulut anjingnya yang terbuka lebar. Namun, tak seorang pun peduli dengan sedikit ludah ketika pikiran mereka terpaku pada koleksi harta karun terakhir di kartu spasial mereka. Harta karun sesungguhnya yang bahkan dapat menggerakkan seorang bloodliner alam asal untuk merampoknya. Felix tidak berniat membuang-buang waktu lagi untuk memandangi bagian-bagian tubuh itu karena ia memintanya dengan ekspresi bersemangat, anak-anak, silakan bawakan hidangan utama ke meja. Aku sudah lapar sejak pertama kali melihat taman ini. Ketika semua orang berasumsi bahwa yang ia maksud adalah taman ini, Felix justru berbicara tentang taman yang ia lihat di layar pada kehidupan sebelumnya. Sama seperti semua orang yang menonton dokumenter itu, mereka semua menginginkan sepotong taman suci itu. Sungguh malang bagi mereka, hanya Felix yang cukup beruntung untuk menghidupkan kembali hidupnya dan mencapai mimpi ini.